Oke, bagaimana Pak? Bisa kita mulai aja langsung. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada seluruh peserta webinar pada hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua atas waktunya untuk dapat mengikuti webinar pada hari ini. Sebelumnya perkenalkan saya Ahmad Ridho selaku moderator yang akan memandu acara webinar pada hari ini. Dan webinar kali ini akan diisi oleh narasumber kita yang pastinya sudah ahli dalam bidangnya. Baiklah, sebelumnya akan saya perkenalkan sedikit mengenai narasumber kita yaitu Bapak Junaidi Eskom. Nah, beliau adalah lulusan S1 Ilmu Komputer tahun 2001 dan S2 Ilmu Komputer 2011. Dan saat ini sedang menjalankan program studi S3 Ilmu Komputer. Beliau juga adalah salah satu dosen tersertifikasi dan aktif sebagai tenaga pengajar di bidang ilmu komputer di beberapa kampus, termasuk di Institut Teknologi Tangerang Selatan. Beliau juga aktif sebagai tim teknis bidang TIK di Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi sejak tahun 2017, Direktorat SMP dan SMA. Dan narasumber kita juga eh, menjadi seorang narasumber pemanfaatan TIK untuk guru di berbagai daerah dalam rangka percepatan transformasi digital dan pemanfaatan teknologi sejak tahun 2017. Beliau memiliki sertifikasi Google Certified Educator level 1 dan level 2 serta Google Certified Trainer dan Trainer Skill Assessment for Education. Selain itu, beliau juga sebagai Udemy Instructor Course dan iseng-iseng sebagai YouTuber di beberapa channel YouTube yang beliau miliki. Oke, langsung saja eh, kita memulai acara webinar pada hari ini dengan topik atau tema yang akan kita bahas pada siang hari ini, yaitu Artificial Intelligence and Automatic Preparing for Careers of the Future. Sebelumnya, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa peraturan di webinar pada hari ini. Dimohon kepada rekan-rekan semua untuk mengaktifkan kamera dan aktif selama kegiatan webinar berlangsung. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, peserta webinar bisa menggunakan fitur raise hand atau kirimkan pertanyaan di kolom chat. Dan di akhir sesi, diharapkan untuk mengisi link absensi. Jadi pastikan rekan-rekan semua mengikuti webinar hari ini hingga akhir sesi. Oke, langsung saja kita masuk ke sesi pemaparan materi oleh narasumber kita, yaitu Bapak Junaidi, Eskom, Mkom. Waktunya kami persilahkan. Terima kasih Mas Rido. Oke, terima kasih atas waktunya. Terima kasih teman-teman semua yang udah menyempatkan waktu untuk hadir dalam rangka mengembangkan pemahaman bersama. Izin Mas Rido ya, saya coba share screen dulu ya. Oke, layar saya sudah terlihat belum Mas Rido? Udah Pak, udah aman. Oke, baik. Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini saya lihat ada beberapa mahasiswa dan teman-teman rekan juga. Perkenalkan saya Junaidi. Saya kali ini kebetulan berkesempatan dan berkehormatan ya menjadikan narasumber untuk berbagi pengetahuan kepada teman-teman semua terkait tentang artificial intelligence dan otomatisasinya. Penekanan kita adalah preparing for career of the future. Oke, jadi bagaimana teman-teman mempersiapkan karir di masa depan. Target sebenarnya ini adalah untuk mahasiswa dan pelajar, tetapi dari eh, jumlah peserta yang saya dapat dan peta eh, pesertanya itu ada dosen, guru, dan beberapa profesional.
Itu sebabnya beberapa materi kita nanti akan menyesuaikan sehingga target dari pembicaraan diskusi seminar kita akan tercapai. Oke, ini tadi udah disampaikan oleh eh, moderator dan kita coba diskusi berangkat dari sini ya teman-teman ya. Kita coba bentuk eh, mindset dulu seminar kita kali ini, brainstorming kita. Ada 3 hal yang mau kita bawa di sini adalah terkait edukasi, kemudian perubahan teknologi, dan bagaimana hal ini bisa mempengaruhi masa depan kita ke depan. Yang terpenting kalau di sini ada bapak-bapak, ibu guru, teman-teman dosen, ya mungkin bagaimana kita mempersiapkan anak-anak di masa depan. Oke, tujuan dari seminar ini dari sisi edukasi adalah untuk mengedukasi peserta tentang pentingnya kecerdasan buatan (AI) dan otomatisasi dalam dunia kerja modern. Mengingat teknologi ini cepat berubah dan memiliki dampak luas pada banyak industri. Nah, pemahaman tentang topik ini penting untuk mempersiapkan karir di masa depan. Kemudian menyoroti perubahan, menyoroti bagaimana AI dan otomatisasi telah mengubah dan akan terus mengubah landscape pekerjaan. Dan beberapa tahun terakhir, bahkan tahun ini teman-teman merasakan bagaimana perkembangan AI itu begitu dahsyat di berbagai sektor-sektor pekerjaan. Kemudian menciptakan profesi baru dan mengubah kebutuhan keterampilan di tempat kerja. Jadi pada akhirnya keterampilan seperti apa yang nanti dibutuhkan oleh teman-teman ke depannya di tengah-tengah perubahan teknologi ini. Nah, kemudian dari sisi masa depan, memahami dan bersiap untuk peluang dan tantangan yang disediakan oleh teknologi ini, sehingga dapat merencanakan jalur karir dengan lebih efektif. Gitu. Buat adik-adik yang mahasiswa dan pelajar, dan buat teman-teman sejawat, gitu ya, yang dosen dan guru, bisa menjadikan ini sebagai dasar dalam pola-pola pengajaran kita dan pola-pola kegiatan kita. Oke, selanjutnya saya mau berangkat dari video durasi 10 menit ini, teman-teman, karena ini akan merangkum seminar kita dalam sesi ini selama 2 jam. Nah, semua akan kita angkat di sini, lalu kita bahas dalam paparan teori. Terakhir, kalau ada waktu, saya akan coba menunjukkan bagaimana memanfaatkan salah satu teknologi AI dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, kualitas pengajaran, dan meningkatkan skill. Baik, teman-teman, kita coba dulu simak video ini dalam sejenak sebagai brainstorming kita. Kali ini aku ngebahas topik yang sering jadi momok buat masa depan tenaga kerja Indonesia. Masalah ini tuh sering jadi kontroversi. Tapi ya mau gak mau ini tuh pasti bakalan kejadian dan ngubah iklim dunia kerja di masa depan. Masalah ini adalah proses otomasi atau ada juga yang bilang otomatisasi, yang sering dianggap sebagai sebuah proses buat ngeganti kerjaan manusia pakai robot, AI, atau teknologi lain yang ningkatin produktivitas tanpa banyak peran tenaga manusia. Percaya nggak percaya, perusahaan-perusahaan di dunia tuh satu persatu mulai ngeganti tenaga kerja mereka pakai robot dan juga program komputer. Contohnya pabrik BMW yang udah mengotomasi 95% proses perakitan mobil dan mampu memproduksi 1.000 mobil tiap hari. Terus ada juga nih gudang pintar atau smart building punyanya Amazon dengan robot yang bisa nyortir dan juga mindahin rak atau barang kiriman ke tempat yang ditentuin dengan lebih cepat, akurat, dan juga minim kecelakaan. Bahkan belakangan itu gudang Amazon udah beli 10.000 robot baru buat ngejalanin operasinya. Ini tuh jauh lebih banyak daripada perekrutan karyawan yang cuma 1.000 pekerja baru. Kita bisa lihat nih, tren ngeganti tenaga manusia ke tenaga robot dan teknologi lain tuh adalah sebuah fenomena yang terus meningkat tiap tahun. Cepat atau lambat, hal ini emang gak terhindarkan. Teknologi otomasi bisa bekerja dengan lebih efisien, akurat, dan bisa kerja non-stop. Gak bisa capek, gak bisa hilang konsentrasi. Jadi, hasil pengerjaannya tuh bakal lebih stabil. Dari semua kelebihan itu, akhirnya produktivitas yang dilahirin tuh jadi jauh lebih tinggi daripada manusia. Bahkan menurut analisis dari McKinsey, setengah dari aktivitas kerjaan di dunia tuh bisa diotomasi pakai teknologi.
Yang paling gampang digantiin tuh adalah kerjaan yang sifatnya repetitif, gampang diprediksi, dan ada di lingkungan yang terkontrol. Misalnya tuh kayak aktivitas perakitan buruh pabrik, operator mesin, data entry, aktivitas administratif, dan masih banyak lagi. Diperkirain sepanjang 2016 sampai 2030, sekitar 15-30% tenaga kerja di dunia bakalan digantiin sama otomasi. Artinya ada 400 sampai 800 juta pekerja yang terancam kehilangan pekerjaan atau terpaksa harus alih profesi ke pekerjaan baru. Sebetulnya fenomena ini tuh udah bisa kita lihat ya di beberapa negara lain. Misalnya sepanjang 2014 sampai 2018, kota Dongguan di Cina tuh ngurangin 280.000 pekerja dan ngegantinya pakai 91.000 robot industri. Selain itu, Foxconn yang jadi manufaktur iPhone di Cina sepanjang 2012 sampai 2016 udah ngeganti lebih dari 400.000 pekerja pakai puluhan ribu robot. Dengan tren penggantian tenaga kerja manusia pakai teknologi otomasi di dunia industri, gimana ya cara kita tuh buat ngadepin hal tersebut? Mungkin sebagian dari kamu masih mikir, itu kan di luar negeri. Indonesia sih suka lambat ya ngadopsi teknologi canggih kayak gitu. Lagian kan tenaga kerja Indonesia masih tergolong murah banget. Gak ada untungnya deh perusahaan invest mahal-mahal ke otomasi AI atau robot. Eits, jangan salah. Meskipun kelihatannya tuh lambat, perusahaan Indonesia juga udah mulai nih ngadopsi otomasi. Sejak tahun 2000 sampai 2015, hampir 30% perusahaan Indonesia udah berinvestasi di teknologi otomasi buat ngerjain aktivitas rutin. Contohnya pabrik Astra Daihatsu Motor di Karawang yang udah mengotomasi 42% aktivitas produksi mobilnya pakai 300 unit robot. Selain itu ada juga Unilever Indonesia yang udah mengotomasi pembuatan invoice dan bisa memproses 3 juta invoice secara lebih cepat dan juga lebih akurat. Dan yang paling kita kenal, teknologi yang dipakai ojol dan taksi online udah bisa mempertemukan penumpang sama sopir tanpa perlu repot-repot ngehubungin customer service. Tanpa sadar itu tuh juga salah satu bentuk otomasi yang dijembatanin sama sebuah aplikasi. Penumpang yang 10 tahun lalu butuh 15-20 menit buat dihubungin ke supir sama operator telepon, sekarang cuma butuh waktu kurang dari 30 detik. Tanpa kita sadari, proses otomasi industri itu udah terjadi di Indonesia, dan banyak aktivitas yang sebelumnya dikerjain manusia, sekarang udah bisa diotomasi pakai teknologi. Berkat hal tersebut, dalam 15 tahun, pekerja Indonesia tuh bisa ngehemat waktu pekerjaan repetitif sebanyak 16%, atau sekitar 5,5 jam kerja per minggu. Nah, menurut laporan McKinsey tahun 2019, di tahun 2030 nanti sekitar 16% atau 23 juta tenaga kerja Indonesia bakal tergantiin sama teknologi. Wah, kalau tenaga kerja kita digantiin sama teknologi, berarti bakal banyak pekerja yang kena PHK dong. Terus gimana nasib mereka? Bisa jadi pengangguran massal dong ya? Eits, jangan khawatir dulu. Ada banyak riset yang ngedukung kalau adopsi teknologi otomasi itu justru lebih banyak ningkatin kesejahteraan di level makro. Laporan dari Prospera tuh nunjukin nih, kalau otomasi di Indonesia bisa naikin gaji pekerja sebesar 4-7% per tahun. Soalnya para pekerja ini tuh dialihin ke tugas yang lebih kompleks dan belum bisa digantiin sama mesin. Misalnya para petani yang sebelumnya tuh ngelakuin kerjaan manual, sekarang ya bisa digantiin mesin dan bisa ngehemat 6 jam per minggu. Jadinya para petani itu bisa fokus mikirin hal yang lebih penting, misalnya perencanaan pertanian yang lebih strategis. Contoh lainnya nih, sebagian kerjaan guru buat bikin soal dan ngoreksi tugas murid tuh udah bisa digantiin sama teknologi. Jadinya para guru bisa ngehemat waktu buat ngoreksi tugas dan ujian. Mereka tuh bisa lebih fokus gitu ya buat ngajar, dan juga bikin sesi pengajaran yang lebih menarik pakai bantuan teknologi. Contoh lainnya lagi bisa kita lihat dari kehadiran ojek online. Kehadiran mereka beberapa tahun lalu tuh mungkin ngilangin kerjaan operator CS taksi tradisional. Tapi ya secara bersamaan nih, mereka tuh juga numbuhin banyak lapangan kerja baru yang lebih relevan sama dunia digitalisasi modern. Misalnya di tahun 2019, Gojek tuh tercatat punya 4.000 staf dan ngedukung 2,5 juta tenaga kerja di seluruh Indonesia, termasuk para driver dan juga UMKM yang jadi mitra. Teknologi otomasi ini mungkin bakalan bikin beberapa pekerjaan punah, tapi ya otomasi itu juga nyiptain lapangan kerjaan baru yang lebih besar. McKinsey memproyeksiin sampai 2030, bakalan ada 27-46 juta lapangan kerjaan yang tercipta, dan 10 juta diantaranya tuh adalah kerjaan baru yang belum ada di masa sekarang. Hah, kok bisa ya? Emangnya apa sih yang bikin kerjaan baru itu muncul? Ada beberapa katalis yang diperkirain bakalan ngebuka lapangan kerja baru di Indonesia. Yang pertama itu adalah peningkatan pendapatan bisa ngegerakin UMKM. Dari tahun 2000 sampai 2015, nilai produktivitas pekerja Indonesia tuh naik nih. Dari 35.400 jadi 57.800 rupiah per jamnya.
42% dari peningkatan ini disebabkan sama teknologi otomasi. Nah, peningkatan produktivitas ini bikin pendapatan meningkat dan bisa jadi efek berantai gitu ya ke tingkat konsumsi, sampai akhirnya lahir lapangan kerjaan soalnya banyak orang yang milih buat nyiptain lapangan usaha baru. Faktor yang kedua itu adalah investasi di sektor properti dan juga infrastruktur. Teknologi otomasi tuh butuh infrastruktur yang memadai buat perusahaan yang adopsinya. Mulai dari pembangunan pabrik, instalasi peralatan, sampai aktivitas perawatan dan pemeliharaan. Kalau misalnya Indonesia sanggup nyalurin 4-5% PDB-nya ke infrastruktur, diperkirain di tahun 2030 ada lebih dari 9 juta lapangan kerja yang tercipta buat teknisi, insinyur, kuli bangunan, dan kerjaan sejenis buat proyek otomasi skala besar di berbagai industri. Faktor yang ketiga itu adalah pemanfaatan teknologi. Teknologi aplikasi kemitraan kayak ride-hailing, e-commerce, marketplace, dan lain-lain itu sangat ngebantu para pengusaha kecil, freelancer, dan juga pekerja sektor informal buat nyari penghasilan. Dalam 2-3 tahun terakhir, kita bisa lihat nih revolusi teknologi Indonesia yang dulunya tuh banyak dicibir gitu karena ngilangin kerjaan masyarakat tertentu. Tapi kita bisa lihat sendiri, justru lebih banyak peluang yang tercipta buat orang-orang yang mau adaptasi. Diperkirain sampai tahun 2030, teknologi ini bakalan ngebuka 26 juta lapangan kerja baru di Indonesia. Aku bisa ngerti sih ya, mungkin ada di antara sobat ngomu yang takut gitu. Gimana kalau ternyata lapangan kerja yang potensial itu akhirnya bakal terotomasi juga? Iya, tapi emang teknologi itu bakalan terus berkembang dan kita lah yang harus terus beradaptasi. Meskipun gitu, aku mau ngasih gambaran dikit nih. Mana aja sih sektor usaha yang kemungkinan belum bisa cepat digantiin pakai teknologi atau seenggaknya dalam tempo beberapa tahun ke depan. Yang pertama itu adalah pekerjaan fisik yang gak gampang diprediksi. Misalnya tuh kayak pekerja konstruksi yang harus nyesuaiin sama kondisi lapangan. Terus kerjaan yang butuh interaksi sama manusia, kayak psikiater, psikolog, personal trainer, mentor, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah kerjaan yang butuh kreativitas, kayak seniman, influencer, musisi, olahragawan, dan lain-lain. Itulah beberapa kerjaan yang bisa dibilang tuh buat sementara waktu belum bisa terlalu cepat digantiin sama AI. Walaupun memang perkembangan teknologi itu bisa jadi jauh lebih cepat dari dugaan kita. Oke, mungkin kamu ada yang kepikiran gitu ya. Emangnya otomasi ini bagus nggak sih sebenarnya buat ekonomi secara keseluruhan? Sebetulnya pertumbuhan PDB Indonesia masih bergantung banget sama sektor konsumsi yang didapetin dari pertambahan jumlah penduduk. Tingkat konsumsi yang besar tuh emang bagus sih buat perekonomian, tapi dikhawatirin nggak strategis buat jangka panjang. Soalnya kalau misalnya ngandelin konsumsi doang, berarti kita tuh bakalan cuma jadi negara konsumen yang bergantung sama pertumbuhan penduduk dan juga jumlah populasi masyarakat. Nah, teknologi otomasi bisa ngedukung pertumbuhan PDB yang lebih kokoh, karena produktivitasnya bisa ditingkatin tanpa perlu ngandelin pertumbuhan penduduk. Analisa dari Prospera memperkirain nih, kalau otomasi bisa ningkatin pertumbuhan PDB sebanyak 1,2 sampai 2,1% atau setara sama 3.000 sampai 5.000 triliun rupiah dalam 11 tahun. Artinya apa? Pendapatan per kapita bisa naik sekitar 10,8 sampai 16,9 juta per tahun. Kalau dari proyeksi ini, ya kesannya emang optimis banget ya. Tapi buat mencapai itu, sebetulnya kita sebagai masyarakat juga harus lebih cepat buat mempersiapin diri dengan cara mempelajari banyak kemampuan dan skill set baru yang dibutuhin di masa depan. Karena diperkirain sekitar 20% tenaga kerja Indonesia harus mempelajari skill baru sesuai permintaan pasar nanti. Survei dari World Economic Forum tahun 2020 nunjukin kalau 8 dari 10 kerjaan yang laku di masa depan itu berkaitan sama teknologi yang bisa dibilang belum banyak dikenal masyarakat Indonesia sebelumnya. Nah, gimana ya kesiapan tenaga kerja dan industri di Indonesia? Terus terang aja, ini tuh masih jadi PR besar buat kita semua, karena proses adaptasi masyarakat tuh masih terbilang lambat dan juga resisten terhadap teknologi. Brian Jolson di World Economic Forum 2017 nyaranin 3 hal nih, supaya para pekerja bisa bertahan di industri otomasi. Yang pertama, enggak berkompetisi sama teknologi. Kalau kita nyoba bersaing sama teknologi, ya kita pasti kalah. Soalnya teknologi emang didesain buat ngelebihin kapasitas manusia. Yang kedua, kita harus kerjasama dengan teknologi buat ningkatin produktivitas. Misalnya nih, katakanlah kamu seorang akuntan dan di perusahaan kamu udah ngadopsi sistem ERP atau software akuntansi. Kamu yang mungkin cuma punya kemampuan akuntansi pembukaan manual, ya harus mau belajar ngadopsi sistem ERP yang lebih kompleks. Karena kalau misalnya kamu udah paham nih cara kerja sistem ERP, skill kamu tuh bakalan jauh lebih menjual buat industri. Dan yang ketiga, masyarakat harus mau keluar dari zona nyaman dengan mempelajari skill baru yang belum tersentuh otomasi.
Bisa lewat kuliah online, sertifikasi, atau pendidikan keterampilan. Nah, selain ketiga poin tadi, kamu juga perlu nih memperluas pergaulan dan koneksi, supaya bisa dapat ilmu dan kesempatan baru di masa depan. Otomasi itu emang gak akan terjadi secara instan, tapi secara perlahan tapi pasti. Jadi kita punya banyak waktu buat beradaptasi dan belajar lebih banyak. Mungkin banyak dari kita yang masih khawatir ya kalau otomasi bakalan ngancam pekerjaan kita. Tapi ingat, sepanjang sejarah, pekerjaan tradisional yang musnah sama perkembangan teknologi itu tuh selalu diganti sama pekerjaan baru yang lebih baik. Pekerja yang mampu bertahan adalah pekerja yang bisa beradaptasi dan hidup berdampingan sama teknologi. Buat kamu yang sekarang lagi kerja, gimana nih kesiapan kamu berhadapan sama perkembangan teknologi? Apa pendapat kamu tentang fenomena otomasi, digitalisasi, dan AI di Oke, teman-teman ya, tadi adalah pengantar singkat video, oke, suara masuk ya. Pengantar singkat brainstorming kita tentang bagaimana AI dan otomatisasi di masa depan dan bagaimana prospek karir teman-teman ke depannya. Nah, buat adik-adik mahasiswa dan pelajar, ya tentunya teman-teman harus mempersiapkan skill lah gitu ya. Bagaimana tetap bisa bertahan di era digital ke depan nanti di era AI, bahkan menjadi seorang pencipta AI itu sendiri gitu. Nah, siapa yang kalau dari video tadi jelas bahwa dipaparkan ada beberapa pekerjaan yang memang akan dibutuhkan di masa depan. Nah, pertanyaannya adalah sudah siapkah kita menghadapi masa depan? Kalau kita orang tua, sudahkah kita mempersiapkan anak-anak kita untuk masa depan? Kalau kita pelajar, sudahkah kita meningkatkan skill untuk persiapan masa depan? Oke, ada fenomena yang salah sebenarnya yang terjadi dalam beberapa dunia pendidikan dari beberapa pengalaman saya mengajar ke beberapa daerah. Ada daerah yang memang keinginan pemanfaatan teknologinya tinggi, tetapi memang support infrastrukturnya belum begitu mendukung, gitu ya. Dan itu menjadi PR pemerintah secara nasional. Tetapi ada juga yang memang suatu daerah yang support teknologinya tinggi, tetapi pemahaman orang-orang di sekitar, orang tua, bahkan guru, bahkan pengajar pun masih tidak berpihak pada teknologi. Itu teman-teman ya. Contoh misalnya dalam orang tua dalam mendidik anak, di mana anak erat dengan teknologi. Nah, beberapa yang muncul stigma-stigma di orang tua terhadap anak adalah melarang pemanfaatan teknologi atau membiarkan teknologi tanpa terkontrol gitu ya. Yang sebenarnya kita dan bersama anak-anak harus bersama-sama memahami teknologi itu sendiri. Karena teknologi nggak bisa dihindari, teman-teman. Ke depan itu nggak bisa dihindari. Dia ibarat tsunami, gitu ya. Tsunami yang ketika dia datang, siapapun nggak bisa menghindari. Siapa yang bisa menghindari saat tsunami itu datang? Mereka yang bisa berenang. Mereka yang bisa menyelamatkan diri di tengah-tengah kondisi seperti itu. Nah, lalu apa yang kita siapkan sebagai orang tua dan sebagai pendidik? Ya, yang kita siapkan adalah bisakah anak kita berenang di saat tsunami itu datang? Bisakah anak kita menyelamatkan diri pada saat tsunami itu datang? Nah, itu pertanyaan mendasar kita hari ini dan untuk mempersiapkan masa depan. Oke, kita bahas mulai satu dari pemahaman. Oke. Jadi, artificial intelligence dan otomatisasi itu sendiri sebenarnya adalah cabang ilmu komputer yang berfokus pada penciptaan sistem yang dapat melakukan tugas-tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia. Oke, catatannya adalah melakukan tugas-tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia. Artinya, mereka-mereka yang mempunyai kecerdasan dengan kemampuan yang melakukan pekerjaan tertentu sedang fokus digantikan oleh AI. AI ini. AI ini sedang fokus bagaimana dia menciptakan satu sistem yang biasa dikerjakan oleh orang-orang dengan level kecerdasan tertentu. Berarti kalau ada di antara kita ke depannya melakukan sesuatu pekerjaan dengan tanpa kecerdasan, yang kita maksud adalah kemampuan skill dan sebagainya, udah pasti tergilas. Gitu. Oke.
Karena konteksnya AI adalah melebihi apa yang sudah lebih. Nah, ini termasuk tugas-tugas sehari seperti belajar. Bagaimana teman-teman memperoleh informasi dan aturan untuk menggunakan informasi. Dan menyelesaikan masalah, pemahaman bahasa, pengenalan suara, dan penglihatan. Nah, kemampuan-kemampuan yang biasa dilakukan manusia, ini udah otomatis bisa dilakukan oleh AI. Apalagi, oh maaf, kemampuan yang tidak biasa bisa dilakukan oleh AI, apalagi kemampuan yang biasa, gitu loh. Nanti saya jelaskan gimana konteksnya di dalam adik-adik meningkatkan skill untuk masa depan, gimana bisa berdampingan dengan AI. Jadi, kalau di video tadi dikatakan kita tidak bisa bersaing dengan teknologi, gitu. Kita nggak bisa bersaing dengan teknologi. Kalau tidak, dia akan menjadi musuh yang akan menjatuhkan kita. Yang penting adalah bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan teknologi. Bagaimana kita bisa menikah dengan teknologi. Bagaimana kita bisa mengkaitkan teknologi sebagai alat meningkatkan kemampuan kita dalam segala hal. Berpikir, bekerja, bertindak, dan sebagainya. Nah, ini yang mau kita tangkap dalam konteks ini, gitu ya. Jadi paradigma yang bilang, oh, AI itu jangan dipakai. Oh, anak-anak jangan pakai HP. Guru, oh, ujian HP dikumpulin ke depan. Masih ada guru dosen yang tradisional. Ketika ujian, HP-nya dikumpulin ke depan. Kumpulin HP, taruh di depan. Sehingga di meja guru kumpul HP-nya. Anak-anak dibiarkan berpikir secara manual dalam menyelesaikan permasalahannya. Itu model-model pembelajaran yang tidak melibatkan teknologi. Gitu. Berarti gurunya nggak siap terhadap perkembangan teknologi. Gitu. Oh, tapi kan anak-anak bisa mencontek dari ChatGPT, Pak. Dari AI, dari HP, bisa searching. Why? Itu dunia mereka, men. Gitu ya. Itu kendaraan mereka. Nggak bisa mereka lahir di tengah teknologi, lalu kita guru orang tua dilarang anak-anak memanfaatkan teknologi ketika menyelesaikan satu permasalahan. Gitu. Tantangannya adalah gimana kita bisa membuat kasus-kasus, soal-soal, pertanyaan-pertanyaan yang memang tidak bisa diselesaikan oleh AI tadi, gitu loh. Nah, itu nanti yang mau kita bahas, oke? Nah, kemudian otomatisasi. Otomatisasi mengacu pada penggunaan teknologi atau mesin untuk melakukan tugas-tugas tanpa intervensi manusia. Dalam banyak kasus, otomatisasi ditingkatkan dengan AI untuk membuat mesin lebih cerdas sehingga dapat mengambil keputusan yang lebih kompleks. Nah, pengambilan keputusan ini bukan pada level biasa, teman-teman. Gitu ya. Ini udah pada level singkat standar orang ya kemampuan tertentu lah. Nah, level ini pun udah mulai digarap oleh dia. Gitu ya. Nah, apalagi level biasa. Ya, fenomena Indonesia udah terjadi lah, teman-teman. Jasa Marga ketika menerapkan e-tol itu kan sebuah otomatisasi. Bagaimana palang tol bergerak, bagaimana palang tol terbuka, lalu kita menempelkan e-tol, melakukan pengecekan saldo dengan rekening bank tertentu pada e-tol tersebut. Kalau saldonya cukup dia terbuka, kalau nggak cukup dia nggak terbuka. Itu bentuk otomatisasi. Berapa banyak tenaga kerja yang terpangkas oleh itu, gitu loh ya, teman-teman bayangin. Nah, kecerdasan apa yang diterapkan di dalam teknologi itu, teman-teman? Ya sudah, antar pintu tol bisa terintegrasi. Kalau kita masuk dari pintu tol A, keluar pintu tol B, dengan keluar pintu tol C, biayanya akan beda. Dia akan menghitung dari titik mana dia masuk. Gitu loh. Nah, apakah ke depan nanti ada? Ya bisa jadi ke depan itu palang-palang tol itu udah nggak ada, teman-teman. Jalan tol itu bablas tanpa pintu tol. Gitu ya. Udah nggak ada palang-palang tol berhenti di satu titik. Artinya dia hanya akan masuk di awal, mengecek saldo keseluruhan, dan dia akan melakukan perhitungan-perhitungan sendiri. Bisa jadi. Kehadiran berbagai QR code untuk pembayaran, teman-teman. Ya.
hampir sebagian orang sekarang kalau aktivitasnya beli belanja di online, dia udah hampir tidak menggunakan uang secara fisik. Gitu loh ya. Belanja bisa transfer, bayar bisa QR code gitu ya. Oke, bahkan mau berangkat kemana-mana naik naik ojek online bisa potong dana gitu ya. Kapan dia butuh dana dana fisik gitu kan? Nah, apakah nanti mesin ATM akan terancam ke depannya? Bisa jadi. Apakah petugas-petugas teller yang menerima uang untuk orang setor uang udah tergantikan? Sudah. Udah ada mesin-mesin setor tunai. Gitu kan? Udah ada mesin-mesin yang menarik tunai. Itu pekerjaan yang mulai-mulai eh, tergantikan. Apakah nanti supermarket-supermarket itu butuh petugas-petugas yang banyak? Enggak. Apakah pom bensin bisa mengurangi tenaga kerja? Bisa. Sudah banyak pom bensin melaksanakan self service dan sekarang sudah mulai dimulai gitulah ya contohnya. Jadi otomatisasi itu udah mulai berjalan teman-teman. Nah, tinggal nanti fenomenanya di mana kita akan bergerak, berada, di mana kita berada. Oke, sejarah singkatnya adalah awal mula konsep AI itu pertama kali dikemukakan di tahun 1950-an. Dipelopori oleh ilmuwan seperti Alan Turing yang mengeksplorasi ide bahwa mesin bisa meniru kecerdasan manusia. Garis bawahi teman-teman, mesin bisa meniru kecerdasan manusia. Kecerdasan yang ditiru teman-teman. Jadi kalau teman-teman masih berpikir, oh teknologi itu ibarat robot lah, mesin yang bisa bergerak hanya ketika dikendalikan oleh manusia. No, mereka lagi menciptakan sebuah mesin yang bisa memiliki kecerdasan sendiri. Bahkan sekarang ada AI generatif. Wah, ada deep learning, mesin yang bisa meningkatkan kecerdasan sendiri, mesin yang bisa belajar dari kesalahan. Nah, dan sebagainya. Nanti kita bahas, oke? Turing test yang diusulkan menjadi salah satu metode pertama untuk menilai kemampuan mesin dalam menunjukkan perilaku cerdas. Oke, evolusi teknologi yang terjadi saat ini dan ke depan, sejak itu AI telah berkembang dari sistem sederhana yang mampu melakukan tugas-tugas khusus menjadi algoritma canggih yang mampu belajar dari data dan membuat keputusan. Oke, ini yang dimaksud dengan mesin yang mengeksplorasi meniru kecerdasan manusia. Bahkan sekarang mesin-mesin itu bukan hanya sekedar pelaksana ketika dikontrol oleh manusia. Dia bisa mampu berjalan sendiri tanpa kontrol manusia. Gitulah ya. Oke, nah ini ada perkembangan algoritma canggih yang mampu belajar dari data dan membuat keputusan. Nah, perkembangan teknologi, peningkatan kekuatan komputasi, dan ketersediaan data besar telah mempercepat kemajuan AI. Nah, sekarang pengembang-pengembang alat-alat teknologi itu sedang mengacu untuk kebutuhan AI, teman-teman. Gitu ya. Mereka disupport oleh kekuatan besar, gitu loh ya. Smartphone-smartphone yang ada di tangan kita, mungkin ke depannya akan menjadi smartphone-smartphone canggih. Bisa jadi tidak akan ada smartphone-smartphone fisik di masa depan dan sebagainya. Tetapi dia akan menyatu dengan manusia itu sendiri. Oke. Nah, kemudian dari pemahaman perkembangan AI tadi, kita akan bahas dampaknya apa sih contohnya otomatisasi itu. Saya ambil beberapa contoh lah ya dari bidang kesehatan. Oke, bidang kesehatan, diagnosis penyakit. Oke, AI telah mengubah cara diagnosis penyakit dilakukan. Sistem AI seperti IBM Watson dapat menganalisis data medis dan memberikan rekomendasi pengobatan dengan akurasi yang mirip dengan dokter spesialis. Oke. Contoh lainnya adalah penggunaan AI dalam pengolahan gambar medis untuk mendeteksi gambar. Seperti AI yang mengidentifikasi pola pada mamogram atau CT scan yang mungkin diabaikan oleh manusia. Contoh misalnya kalau teman-teman di ronsen ada sebuah hasil yang dimana itu dibaca oleh mata dokter dan disimpulkan ada apa di situ. Dan itu udah bisa dibaca oleh AI. Gitu ya. Oke. Contoh kedua di zaman COVID kemarin lah 2019-2020
teman-teman kalau pergi kemana-mana itu wah, heboh dengan alat-alat gitu lah ya. Sensor di kepala, sensor di tangan. Kalau masuk bandara wajah langsung ketangkep. Kalau teman-teman terkena indikasi COVID itu dia warna merah. Itu satu tanda-tanda bahwa teknologi telah mampu melakukan hal-hal dasar di bidang kedokteran gitu ya. Ya fungsi menghitung tensi, menghitung detak jantung itu akan bisa dilakukan oleh sebuah teknologi. Oke, di dalam bidang pendidikan, sistem pembelajaran adaptif, oke, AI digunakan untuk membuat sistem pembelajaran yang dapat menyesuaikan konten dan tingkat kesulitan berdasarkan kemampuan individu siswa. Nanti di akhir kalau cukup, kita contohkan bagaimana AI mampu menjawab berbagai permasalahan, terlepas benar atau salah isinya, tentunya butuh verifikasi kita, dan dia mampu menjawab lebih hebat dari guru yang mengajarkannya. Gitu loh. Oke, kenapa? Karena AI ini dibangun dari berbagai kumpulan pengetahuan sebagai data. Sementara guru yang menyampaikan ilmu kepada siswanya itu dari pengetahuan si sang gurunya, gitu loh ya. Kecuali pengajar gurunya update terhadap teknologi, gitu. Nah, sistem ini dapat membantu guru mengidentifikasi kebutuhan belajar spesifik dari setiap siswa dan menyesuaikan metode pengajaran secara otomatis. Kalau guru pengajar melibatkan AI dalam proses pengajarannya, ya ini yang kita sebut dengan kolaborasi, oke, kerjasama dengan teknologi. Oke. Nah, kemudian bagaimana aplikasi dalam berbagai industri di manufaktur. Nah, ini otomatisasi lini produksi. Ini udah nggak aneh lah, teman-teman udah paham ini. Dalam manufaktur, AI dan robotika telah membawa revolusi dalam otomatisasi lini produksi. Robot, seperti yang digunakan di fasilitas perakitan otomotif, sekarang dapat melakukan tugas-tugas dengan presisi dan kecepatan yang tidak dapat dicapai oleh manusia. Sebagai video yang tadi pengantar, gitu ya. Seperti mengelas, memasang, menguji komponen-komponen mobil. Apakah pelaku industri bisa kita stop memanfaatkan teknologi ini? Nggak bisa. Karena mereka akan mengatakan, kami jauh lebih murah, kami jauh lebih cepat, biaya lebih murah, hasil lebih banyak, keuntungan lebih besar. Kan itu udah hukum ekonomi yang bermain, kan gitu. Oke, nah lalu bagaimana dengan dalam bidang video? Ya, teman-teman udah banyak lah sekarang menyaksikan video-video di berbagai tempat gitu ya. Oke, terkesan itu apakah itu beneran atau itu bohongan gitu ya. Nah, itu tergantung nanti kemampuan kita dalam menilai video ini benar real atau sebuah AI generated gitu ya. Nah, video demonstrasi untuk membuat bagian ini lebih interaktif, tampilan video singkat yang menunjukkan penggunaan AI dan otomatisasi dalam aksi. Misalnya, video drone yang melakukan pengiriman di area pedesaan atau robot yang bekerja di rumah sakit, membantu staf medis dengan tugas-tugas rutin seperti mengambil dan mengantarkan sampel laboratorium. Gitulah ya. Drone yang dilengkapi sebuah alat dengan teknologi AI yang disuntikan ke dalamnya untuk memantau sebuah lahan perkebunan. Tugasnya dia cuma memutari, memoto, lalu fotonya dikirim ke pusat data, diolah dengan teknologinya, oke, akan itu jauh lebih cepat dibanding manusia harus yang memutari setiap sudut-sudut kebun tadi. Itulah. Tilang elektronik. Kalau teman-teman lihat di Indonesia fenomena tilang elektronik udah terpasang, gitu ya. Oke, di setiap sudut, hampir di perapatan, gitu ya. Ada kamera dengan lampu yang menyala hitungan detik, cepret, 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 gitu ya. Oke, itu bukan soal cuma ngambil foto, teman-teman. Bukan, bukan. Ya, foto yang dihasilkan oleh kamera-kamera tilang-tilang elektronik itu akan digenerate di dalam pusat data, lalu dengan kemampuan teknologi tertentu akan dibaca. Apakah dia melakukan sebuah pelanggaran lalu lintas? Apakah pengendara mobil tidak pakai sabuk? Pensupir yang di balik kaca, dia mampu menembus objek di balik kaca, lalu dia bisa memperkirakan dia menggunakan sabuk atau tidak.
Kalau motor udah jelas dia pakai helm atau enggak, gitu kan? Nah, logikanya dari mana dia bisa menghubungkan kendaraan itu dengan kita sebagai pengguna? Tiba-tiba masuk surat tilang, datang surat tilang ke rumah, gitu ya. Oke, mungkin dia tangkap adalah dia potret satu objek, dia menangkap plat nomornya dan menangkap objek pelanggarannya. Nah, itu salah satu bentuk aktivitas otomatisasi yang digantikan oleh AI tadi. Udah nggak ada tuh polisi berdiri di jalan menilang, kan begitu. Oh, masih ada kesalahan, Pak. Masih ada kekeliruan, masih ada salah baca. Yes, hari ini, gitu ya. Apakah dia tidak akan belajar ke depannya? Dia akan semakin belajar. Dia akan semakin sempurna dan dia akan ya begitulah. Oke. Nah, kemudian di tengah AI tadi ya, oke, dari fenomena yang kita bilang tadi, termasuk setelah kita paham AI itu, bagaimana AI itu berproses, kemudian apa dampaknya, dan keterampilan apa kira-kira yang nanti ke depan di teman-teman butuhkan. Oke, nah, peningkatan produktivitas dan efisiensi, jelas teknologi sudah mampu meningkatkan produktivitas dan efisiensi, apalagi disuntik dengan AI. Oke. Nah, AI dapat mengambil alih tugas-tugas yang berulang dan membebaskan waktu manusia untuk tugas yang lebih strategis dan kreatif. Jadi di sini ditangkap bahwa ke depannya karir yang dicari itu bukan karir-karir standar yang monoton, yang tugasnya hanya mencatat ke buku, no, itu udah nggak dipakai, gitu ya. Yang tugasnya menerima pembayaran, mengembalikan uang, no, mungkin ke depan digantikan oleh QR code dengan bayar, gitu ya. Yang tugasnya mencatat namanya siapa, nomor HP-nya, no. Itu mungkin pelanggan akan mengisi data sendiri dengan scan dan sebagainya. Oke. Yang tugasnya siapa menyeleksi apakah ini penjahat atau bukan, gitu ya. Apakah gelagat dia mengganggu atau membahayakan? No. Ada kamera, face detection, ada emotional detection, dan sebagainya. Oke. Yang tugasnya di bank kasir menerima duit untuk setor tunai? No. Udah ada mesin setor tunai. Oke. Yang tugas pom bensin adalah mengeluarkan bensin, no, itu udah bisa dan sebagainya. Oke. Nah, tugas-tugas rutin statis yang biasa-biasa saja itu digantikan AI. Tapi apakah peluang kita di era AI terbuka? Terbuka, gitu ya. Siapa yang akan unggul di era itu? Mereka yang berkolaborasi dengan teknologi. Artinya apa? Bisa menggunakan AI untuk memaksimalkan pekerjaan. Oke, bisa menciptakan teknologi-teknologi AI untuk membantu pekerjaan. Gitulah contohnya. Contohnya apa tadi? Ya, kebiasaan teman-teman lah. Kalau kita bicara beberapa puluh tahun lalu, dulu kita mengetik pakai mesin tik biasa. Hari ini mesin tik itu udah hilang, teman-teman. Gitu ya. Teman-teman ngetik di Word, dicetak ke printer. Atau teman-teman rasakan beberapa bulan yang lalu, yang guru, yang dosen gitu ya, yang umurnya sekitar udah berapa puluh tahun lah. Dulu kita sempat merasakan Fuji film, Kodak film gitu ya, dengan kita berfoto, cuci, dengan direndam jadi foto, itu udah mulai terganggu teman-teman. Udah hilang dengan hadirnya smartphone pintar, printer berwarna gitu ya. Udah, oke. Kehadiran ojek online yang tadi digambarkan dalam video, dulu cibiran di mana-mana, mengganggu pekerjaan. Yes, banyak pekerjaan yang terganggu dengan itu. Betul kan? Angkutan umum jadi sepi, gitu kan? Orang jadi memilih naik Gojek, gitu kan? Ojek online. Tapi jangan lupa, banyak lapangan kerjaan baru terbuka karena dia. Gitu loh ya. Ojek-ojek yang tadinya profesi direndahkan, dengan suntikan teknologi ojek online, tukang ojek menjadi dihargai. Gitu loh, teman-teman. Dulu tukang ojek yang dalam pekerjaannya hanya pakai celana pendek, nggak perlu wangi-wangi. Hari ini tukang ojek harus tampil seperti karyawan. Badannya harus wangi, bajunya harus rapi, gitu kan? Dalam meningkatkan pelayanan. Gitu. Itu contoh-contoh dampak teknologi bisa mematikan dan bisa menghidupkan. Oh, banyak UMKM yang hidup karena dia, gitu kan, dengan GoFood-nya, dengan ininya, GrabFood-nya, gitu kan. Banyak orang bisa membuka lapangan kerja baru. Oke, penjual-penjual warung di gang bisa dicari di berbagai tempat dengan teknologi ini. Oke.
Adakah ada yang terancam? Driver-driver permanen seperti KFC punya driver permanen, Pizza punya driver permanen gitu ya. Ya akhirnya itu fungsinya dilemahkan karena udah terganti oleh driver-driver online. Akhirnya mereka harus menyiapkan loket khusus gitu kan. Di KFC, di Pizza, di McD pasti ada loket khusus untuk driver online. Itu salah satu bentuk-bentuk penghargaan terhadap mereka atas pemanfaatan teknologi. Ya mungkin hari ini mereka masih terganggu di beberapa titik. Ya di bandara mereka nggak bebas masuk gitu kan. Karena masih menghargai bisnis lokal gitu ya. Ya itu tinggal nunggu waktu teman-teman gitu ya. Oke, itulah kendala-kendalanya. Oke, nah terampil pembuatan keputusan pemecahan masalah. Alat bantu keputusan AI. Oke, AI dapat memberikan rekomendasi yang didasarkan pada data dan algoritma canggih. Pada data dan algoritma canggih, membantu manusia dalam membuat keputusan yang lebih efektif dan mengurangi risiko. Simulasi dan prediksi. AI dapat digunakan untuk mensimulasikan berbagai skenario dan memprediksi hasil dari keputusan tertentu, membantu dalam pemerintahan strategis dan manajemen risiko. Oke. Bahkan di level ini, dia bisa memprediksi resikonya ketika langkahnya A, maka resikonya akan ini, langkahnya B, resikonya akan ini, langkah C, resikonya akan ini. Ketika langkah A dilakukan, berapa profitnya, langkah B dilakukan, berapa profitnya, itu bisa diperhitungkan dengan cepat. Yang ini nggak bisa dilakukan oleh manusia secara normal dalam waktu cepat, teman-teman. Nah, profesi ini pun udah mulai digarap oleh AI tadi, gitu ya. Oke, contohnya apa? Dalam berbagai e-commerce, teman-teman bisa merasakan lah ya. Teman-teman bisa mencari suatu produk, tiba-tiba besok-besok ditawarkan produk yang sama, gitu ya. Nah, itu salah satu sistem-sistem algoritma machine learning. Ada recommendation system, ada collaborative filtering, banyak lah gitu ya. Jadi machine learning ini udah banyak algoritmanya untuk kebutuhan-kebutuhan tertentu. Oke, kemudian pekerjaan baru dan transformasi peran. Oke, dah pekerjaan baru dan transformasi peran. Peran baru dan pengembangan AI. Nah, seiring dengan pengadopsian AI, permintaan akan tenaga kerja yang dapat mendesain, melatih, dan mengelola sistem AI juga meningkat. Nah, gitu loh teman-teman ya. Jadi artinya seiring dengan pengadopsian AI, permintaan akan tenaga kerja yang dapat mendesain, melatih, dan mengelola sistem AI juga meningkat. Oke, yang bisa menggunakan AI dicari. Yang bisa menguji coba AI yang dibuat oleh orang lain dicari. Yang bisa merancang sistem AI dicari. Gitu loh. Nah, itu tiga profesi yang dicari. Oke, ke depannya. Eh, ini mampu menciptakan pekerjaan baru seperti insinyur AI, ilmuwan data, analisis sistem AI, gitu loh ya. Nah, bahkan sekarang udah lahir program-program studi tentang data science, gitu kan. Oke, tentang kecerdasan buatan dan sebagainya. Nah, nanti akan ke depan begitu. Berarti kita harus berkolaborasi dengan teknologi dan AI itu sendiri. Oke. Nah, kemudian peningkatan keterampilan. AI juga mendorong kebutuhan untuk meningkatkan keterampilan atau reskilling, oke, di mana pekerja dapat belajar cara bekerja bersama AI, oke. Jadi, kalau teman-teman ingin bersaing di era AI base ke depan itu adalah ya skillnya jangan statis gitu loh. Bisa nggak pakai teknologi? Bisa nggak teknologi dimanfaatkan untuk memaksimalkan hasil pekerjaan? Pertanyaannya memaksimalkan hasil pekerjaan, bukan menggantikan fungsi pekerjaan. Gitu ya. Oke, seperti penggunaan dan interpretasi sistem AI dalam keputusan bisnis. Contoh tadi dicontohkan lah. Misalnya teman-teman yang biasa melakukan di akuntan, mencatat buku-buku secara manual, oke, harus berubah caranya. Udah nggak dibutuhkan tuh nyatat buku manual tadi. Ya, sederhananya saja, bisa nggak pakai Excel? Oke, bisa nggak pakai sistem ERP yang tadi digambarkan dalam video? Nah, itu kan berarti mengelola sistem AI, memanfaatkan sistem AI, memanfaatkan teknologi. Sebagai programmer,
Oh, programmer teman-teman natif, otodidak. Oh, maunya ngetik, nggak mau melibatkan teknologi dalam ke skill-skill programmer teman-teman gitu ya. Coba teman-teman libatkan AI dalam kemampuan programmer teman-teman, gitu ya. Teman-teman akan mendapatkan apa sih output-output yang luar biasa untuk meningkatkan hasil kerja lebih cepat dan lebih maksimal, gitu ya. Dalam pembelajaran, bisa nggak kita melibatkan AI dalam pembelajaran, dalam belajar, dalam mengajar, gitu. Oke. Nah, kemudian sekarang kita bicara soal kolaborasi manusia dan AI. Oke. Nah, atau kita sebut dengan cobot lah, kolaboratif robot. Dalam industri manufaktur, robot kolaboratif dirancang untuk bekerja berdampingan dengan manusia di lini produksi. Oke. Robot dicipta bekerja berdampingan dengan manusia di lini produksi, membantu dalam tugas yang membutuhkan presisi tinggi atau mengangkat benda berat. Itu jelas, udah banyak kita lihat teknologinya. Artinya siapa? Orang-orang yang bisa memanfaatkan teknologi AI ini, itulah yang akan dicari. Itu. Oke, robotnya tetap dipakai. Tapi apakah robot menggantikan semua? Enggak, gitu kan? Tapi kalau kita bisa mengendalikan, mengoperasikan sistem tadi bisa. Itu kalau di sisi fisik. Dari sistem aplikasi gimana? Oke, yang biasa kita bekerja mencatat secara manual, bisa nggak kita pakai teknologi untuk membantu pekerjaan, pencatatan secara otomatis dan sebagainya. Oke. Kemudian asisten virtual di kantor, AI dapat bertindak sebagai asisten pribadi, membantu menjadwalkan rapat, mengingatkan tentang tugas penting, dan bahkan menanggapi email secara otomatis. Kalau teman-teman lihat sering berinteraksi sama email dengan chatbot, itu bisa. Kalau di WhatsApp hari ini teman-teman lihat, itu ada AI. Ada uang gambar biru, itu kalau teman-teman udah coba, nah itu bisa. Itu ada AI-nya juga. Di WhatsApp udah disuntik, gitu ya. Oke. Nah, kemudian peningkatan akses ke pendidikan dan pelatihan. Nah, peningkatan akses ke pendidikan dan ke pelatihan. Platform belajar adaptif. AI dapat mendukung pengembangan platform e-learning yang adaptif. Oke, menyesuaikan materi pembelajaran berdasarkan kecepatan dan gaya belajar pengguna, membuat pendidikan lebih personal dan efektif. Nah, di dalam dunia pendidikan pelatihan pun AI sudah masuk. Oke. Teman-teman, dari paparan tadi, sebelum saya nanti mendemokan kayak apa sih sistem AI yang bisa membantu teman-teman dalam meningkatkan skill tadi, ada video kedua yang saya mau tunjukkan dulu. Kalau tadi kan brainstorming, sekarang video ini adalah menggambarkan gimana apakah AI itu menjadi ancaman atau bukan, gitu ya. Oke, ini kurang lebih 10 menit juga. Nanti habis itu kita jelaskan kepada platform AI yang bisa teman-teman gunakan lah. Oke, kita coba. Describe how the gains we make in artificial intelligence could ultimately destroy us. And in fact, I think it's very difficult to see how they won't destroy us or inspire us to destroy ourselves. A lot of people who work in artificial intelligence believe that artificial intelligence is 1,000 times smarter than we are. It will be moving at speeds that are 100,000 times as fast as we think, and it will be digesting information and data 1,000,000 times more than we can. And one of the things that worries me most about the development of AI at this point is that we seem unable to marshal an appropriate emotional response to the dangers that lie ahead. You see, right now there are people, doctors, judges, accountants, who are getting information from an AI system and treating it as if it was information from a trusted colleague. Not because of how often AI gets it wrong. AI researchers pride themselves in accuracy on results. It's how badly it gets it wrong when it makes a mistake that has me worried. These systems do not fail gracefully. So a lot of people ask, when is it going to happen? When is artificial intelligence going to be smarter than us people? Some people say 50 years, some say 30 years, some say 5 years. I say it already has surpassed us. If intelligence is just a matter of information processing,
and we continue to improve our machines, we will produce some form of superintelligence. And we have no idea how long it will take us to create the conditions to do that safely. Let me say that again. We have no idea how long it will take us to create the conditions to do that safely. Berapa lama lagi AI akan mendisrupsi dunia? Berapa lama lagi robot-robot canggih tidak berperasaan ini akan menguasai kita? Dan kita belum benar-benar siap untuk menghadapinya. Deep Learning dan Generative AI telah mengalami kemajuan yang belum pernah dibayangkan sebelumnya, lalu berubah menjadi ancaman bagi kita. Resiko pengangguran, ketidaksetaraan sosial, keamanan, privasi, dan etika telah menanti di depan mata. AI telah masuk babak baru, melangkah jauh dari sekedar teknologi pengenalan wajah atau suara. Halo, Wuling. Halo, Saya mau telepon istri. yang mana yang ingin Anda hubungi? Yang pertama. Oke, menghubungi istri kedua. Batalkan, 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 batalkan. Hai, di video ini saya akan coba menjelaskan topik mengenai AI yang telah memasuki era baru. AI yang semakin relevan, semakin mencengangkan, dan semakin dekat dengan kita. Saya akan mengulas revolusi AI, ancaman besarnya terhadap teknologi yang sudah mapan, serta potensinya untuk memusnahkan umat manusia dengan cara yang tidak pernah kita duga. Ini adalah cerita sekaligus peringatan tentang AI bagi kita semua. Mari kita mulai. AI atau Artificial Intelligence adalah bidang ilmu yang mempelajari cara menciptakan sistem yang dapat berpikir dan belajar seperti manusia. Sejak era modern AI dimulai kembali pada tahun 90-an, terdapat banyak perkembangan menarik dan pencapaian baru yang mampu diraihnya. IBM's Deep Blue adalah komputer pertama yang mengalahkan juara catur dunia Garry Kasparov. Setelah kalah dengan hasil 4-2 di tahun 1996, Deep Blue di-upgrade lagi secara besar-besaran dan kembali bertanding melawan Kasparov setahun berikutnya, tepatnya pada Mei 1997. Dalam pertandingan 6 babak tersebut, Deep Blue menang dengan hasil 3-5, 2-5. Kasparov he stands up, he starts gesturing, he looks over at his mother. Di tahun 2011, IBM kembali sukses dengan Watson yang berhasil mengalahkan 2 juara berturut-turut dalam permainan trivia kompetisi Jeopardy. Hello everyone. I'm Sophia from Hanson Robotics. Sophia adalah robot humanoid yang dikembangkan dengan AI oleh Hanson Robotics yang dirancang untuk memberikan jawaban atas berbagai pertanyaan yang diajukan sembari meniru gerak tubuh dan ekspresi wajah manusia. Diaktifkan pada tahun 2015, Sophia menjadi robot pertama yang memiliki kewarganegaraan. Pada tahun 2017, Sophia menjadi warga negara Arab Saudi. Selanjutnya ada AlphaGo, program komputer yang dikembangkan oleh Google DeepMind untuk memainkan permainan Go. Pada Maret 2016, program ini mengalahkan Lee Sedol, juara dunia Go 18 kali. Skor akhirnya adalah 4-1 untuk AlphaGo. Lalu sejak saat itu, kecepatan dari perkembangan AI melesat hingga berkali lipat dan mengubah segalanya. AlphaGo Zero is the strongest Go program in the world. It outperformed all previous versions of AlphaGo. Specifically, it defeated the version of AlphaGo that won against the world champion Lee Sedol, and it beat that version of AlphaGo by 100 games to 0. AlphaGo Zero merupakan AI yang belajar sendiri cara untuk bermain Go. Hanya dalam 3 hari, AlphaGo Zero berhasil mengalahkan AlphaGo. Dalam 40 hari, AlphaGo Zero berhasil menguasai semua pengetahuan tentang permainan Go yang dikembangkan oleh manusia selama 3.000 tahun. Artificial intelligence is software that writes itself. It writes its own updates. It renews itself. We normally tend to think of software as stuff that we created and that we wrote, and the machines do what we tell them to do and we own it. This is not any longer true. It writes itself at speeds that we can hardly comprehend, and people who write it know that you can't take it apart again and figure out what it's done. It writes independently, autonomously. It develops its own way of thinking.
And there are dangers associated with that. AI bukan lagi tentang membuat atau mengajari mesin untuk berpikir seperti manusia, melainkan tentang bagaimana ia mampu menciptakan kecerdasannya sendiri dengan kecepatan di luar nalar. Deep Learning merupakan AI paling canggih saat ini. Deep Learning adalah sebuah metode pembelajaran mesin yang menggunakan jaringan saraf yang sangat dalam untuk mengenali pola data dengan algoritma yang terinspirasi dari struktur otak manusia, memungkinkannya untuk belajar sendiri dan meningkatkan keterampilan secara mandiri. Dan tidak seperti AI yang mengalahkan manusia di papan catur, di permainan Go, atau robot yang mampu berbicara dengan ekspresi wajah yang aneh, yang membuat kita tercengang, lalu segera lupa keesokan harinya. Beberapa teknologi Deep Learning kini sudah dapat kita nikmati dan temukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti chatbots, self-driving car, virtual assistants, robot industri, language models, dan lain sebagainya. Namun di antara semua itu, revolusi teknologi terkait penggunaan artificial intelligence dengan algoritma pembelajaran tanpa pengawasan kemudian bergeser kepada generative AI yang seketika menarik perhatian dunia. Generative AI atau Gen AI adalah jenis AI yang dapat menghasilkan karya digital baru, baik itu dalam bentuk teks, foto, musik, video, ataupun kode pemrograman. Gelombang produk berbasis generative AI telah tumpah ke dalam ceruk pasar tanpa dapat dibendung lagi, menjelma primadona baru di dunia teknologi. Kegunaannya yang praktis, relevan, dan dapat dipakai oleh siapa saja, melahirkan terobosan yang berpotensi menjadi sebuah game changer, mengubah cara kita menghasilkan dan membuat konten yang berdampak langsung bagi kehidupan, bisnis, dan sebagian besar pekerjaan kita. Alarm tanda bahaya telah dinyalakan. Di Menlo Park, California, dua founder dipaksa turun gunung untuk membantu CEO perusahaan. Mereka adalah Larry Page dan Sergey Brin, serta CEO Google Sundar Pichai yang sedang bersiap menabuh genderang perang. Bagaimanapun juga, lawan tangguh telah dilahirkan. Sebuah monster yang berpeluang untuk menghancurkan kerajaan bisnis nilai 1,2 triliun US dollars yang telah kelewat lama duduk di atas singgasananya. Dan tentu saja, apapun yang mengganggu Google bisa jadi mengganggu kita. Apapun yang mendisrupsi Google akan mendisrupsi kita. Tanpa bermaksud mengacukan yang lainnya, mari kita membahas ChatGPT. Sudah sejak lama, manusia terobsesi dengan mesin ajaib yang mampu menjawab segala pertanyaan yang kita punya. Dan selama belasan tahun, Google adalah mbah kita semua. Apapun yang kita masukkan ke dalam kolom pencarian dapat terjawab dalam sekejap. Namun standar kita tentang mesin ajaib itu sebentar lagi barangkali berubah. ChatGPT adalah model bahasa generatif yang menggunakan teknologi transformer untuk memprediksi probabilitas kalimat atau kata berikutnya dalam suatu percakapan ataupun perintah teks yang dikembangkan oleh OpenAI. Ditenagai oleh model bahasa transformer terbesar yang pernah dirakit, GPT 3.5, dengan lebih dari 175 miliar parameter, ChatGPT mampu menjawab hampir semua pertanyaan dengan tanggapan yang sangat fasih sesuai dengan konteks dan gaya bahasa manusia. Membuat kode apapun yang kita inginkan dalam berbagai bahasa pemrograman, menulis cerita sebelum tidur, mengerjakan PR, mengarang puisi, dan hal lain yang tak pernah kita pikirkan sebelumnya. Tidak seperti Google, ChatGPT adalah sebuah chatbot yang dapat diajak untuk berdialog dalam bentuk percakapan yang ringkas dan langsung. Format ini memungkinkan chatbot untuk menjawab pertanyaan lanjutan, mengakui kesalahannya, menantang premis yang salah, dan menolak permintaan yang tidak pantas. Maka tidak mengherankan jika ChatGPT mampu melampaui pencapaian dari semua teknologi yang pernah ada sebelumnya. Diluncurkan pertama kali kepada publik di November 2022, hanya butuh waktu 5 hari bagi ChatGPT untuk meraih 1 juta pengguna pertamanya. Sebagai perbandingan, untuk mencapai 1 juta pengguna, Instagram membutuhkan waktu 2,5 bulan, Spotify membutuhkan waktu 5 bulan, Dropbox 7 bulan, dan Facebook 10 bulan. Secara prinsip, Google dan ChatGPT memang merupakan dua layanan yang sama sekali berbeda. Namun apa yang berada di belakang layar mungkin akan membuat kita berpikir ulang. Microsoft telah mengumumkan investasi miliaran dolar ke OpenAI, pengembang ChatGPT, dan berencana memasukkan teknologi tersebut ke dalam ekosistem produk yang mereka miliki. Salah satu rencana yang paling menarik adalah membuat browser Bing dan menyuntikkan ChatGPT ke dalam mesin pencari miliknya yang dikabarkan akan segera meluncur pada akhir Maret. Bing sendiri merupakan mesin pencari milik Microsoft setelah 3 mesin pencari terdahulu miliknya, Live Search, Windows Live Search, dan MSN Search, harus dibunuh karena gagal bersaing dengan Google. Bukan rahasia apabila sejak lama Microsoft memiliki obsesi untuk mengalahkan Google,
Bahkan anekdot di kalangan pengguna internet pernah menyebutkan Bing sebagai singkatan dari But I'm Not Google. Kini saatnya tiba, barangkali jadi senjata terbaik yang pernah ada. Jika berhasil, Microsoft berpotensi tak hanya membunuh Google, tetapi sekaligus menghancurkan Chrome dalam sekali tembak. Terdengar mengerikan dan tidak masuk akal, bukan? Sabar, sebentar lagi saya akan menjelaskan hal yang lebih mengerikan dan tidak masuk akal tentang apa yang dapat dilakukan AI terhadap umat manusia. Kita pasti setuju, jika digunakan dengan tepat dan bijaksana, AI adalah teknologi yang sangat membantu kita di berbagai bidang dan dapat meningkatkan produktivitas. Tapi kita juga harus setuju jika kita kemungkinan besar belum benar-benar siap untuk menghadapinya. Kemajuan AI yang begitu dramatis telah memunculkan sejumlah kekhawatiran. Berdasarkan penelitian Brookings Institution 2019, terdapat 36 juta orang yang pekerjaannya rawan digantikan oleh otomatisasi. Lalu setidaknya ada 70% dari pekerjaan mereka, mulai dari penjualan, analisis pasar, sampai pekerjaan di gudang, bisa dilakukan oleh AI. Meskipun AI juga disebut bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru, namun lapangan pekerjaan yang diciptakan tak bisa menutup lapangan pekerjaan yang dihilangkan oleh AI. Sebuah survei terhadap pakar AI yang dilakukan oleh Julian Michael di New York University Center for Data Science bahkan mengungkapkan 36% dari mereka berpikir AI berpotensi memicu bencana besar sebelum 2030. Selain itu, berbagai masalah seperti pelanggaran privasi, deepfake, kesenjangan sosial, serta penyalahgunaan juga menjadi bermacam hal yang dicemaskan banyak orang. Namun hal paling serius di antara semua masalah yang menyeruak ke permukaan adalah kemusnahan manusia. Kita mungkin bertanya, tapi bagaimana itu dapat terjadi? Bagaimana mungkin mesin yang kita ciptakan justru berbalik menyerang kita? Kita membayangkan adegan manusia bertarung dengan robot. Kita membayangkan drone yang berbaris rapi, memiliki teropong yang bernas, bersenjata laser, membidik, dan bersiap membunuh kita. Well, itu mungkin saja terjadi, tapi bukan itu. Sejumlah studi terbaru mengenai AI mengaitkannya dengan bencana eksistensial yang mengancam umat manusia. Sayangnya, kemajuan, kecerdasan, dan kecepatan AI, serta atas nama objektivitas dan netralitas mesin, bukan tak mungkin membuat banyak orang mempercayainya begitu saja. This is a dog that has been misidentified as a wolf by an AI algorithm. But what does this mean in the real world? The COMPAS criminal sentencing algorithm is used in 13 states to determine criminal recidivism, or the risk of committing a crime again after you're released. ProPublica found that if you're African American, COMPAS was 77% more likely to qualify you as a potentially violent offender than if you're Caucasian. Now, you may not care about this because you're not facing criminal sentencing. But what if I told you that black box AI algorithms like this are being used to decide whether or not you can get a loan for your house, whether you get a job interview, whether you get Medicaid? Would you want the public to be able to inspect the algorithm that's trying to make a decision between a shopping cart and a baby carriage in a self-driving truck? The same way the dog-wolf algorithm was trying to decide between a dog or a wolf. Are you potentially a metaphorical dog who's been misidentified as a wolf by somebody's AI algorithm? Kita terus terobsesi untuk menciptakan mesin ajaib yang semakin cerdas, yang tidak dapat melakukan kesalahan. Kita terus saja mengembangkan algoritma yang memiliki sistem berpikir seperti manusia, tetapi lupa mengembangkan kecerdasan di dalam diri dan masyarakat kita. Kita tidak peduli fakta tentang AI yang dibangun dengan mereplikasi dunia yang tidak sempurna, berlatih dan belajar menggunakan dataset yang tidak selalu dapat dibuktikan kebenarannya. Sebab jika terjadi kesalahan, kita lebih memilih untuk memakluminya sebagai mesin, lantas memberikannya waktu untuk belajar kembali, bahkan menyokongnya dengan semakin banyak sumber energi untuk membawanya ke titik di mana AI dapat diapresiasi atas apa yang mampu dilakukannya. Pada akhirnya, kita akan dijejali oleh berbagai produk cerdas yang tak lagi menuntut kecerdasan, dicekoki dengan mesin berpikir yang tak lagi mengharuskan kita untuk berpikir. Begitulah, jika tidak dikendalikan dan digunakan secara bijak, AI akan mengambil alih sebagian besar pekerjaan kita, menguasai kita, mengatur persepsi kita, mengamplifikasi ketidaksempurnaan kita, memusnahkan kita. Sebab memang, apapun yang membuat kita tak lagi berpikir akan mengancam eksistensi kita. Apapun yang tidak kita kendalikan akan mengendalikan kita.
Oke, teman-teman itu video terakhir ya, udah nggak ada video lagi. Ini slide terakhir saya. Setelah itu adalah ucapan terima kasih gitu ya. Oke, dari yang tadi kita simpulkan, saya coba mau bahas dulu tentang contoh beberapa aplikasi AI yang bisa teman-teman jadikan alat untuk membantu meningkatkan pengetahuan dan skill, gitu ya. Saya ambil 3 contoh saja, yaitu Copilot, Gemini, dan ChatGPT. Banyak produk-produk AI lain yang dari video, eh, suara, dan sebagainya lah ya. Oke. Tapi ini yang umum digunakan, yang dari beberapa video kita bahas. Copilot itu adalah AI yang sedang digarap oleh Microsoft gitu. Gemini oleh Google, ChatGPT yang tadi sempat kita dengar di video. Nah, bagaimana teknologi ini bisa berdampingan dengan teman-teman ya. Saya bahas dulu untuk yang adik-adik, yang mahasiswa dan eh, pelajar. Kemudian nanti kalau ada yang dosen dan guru, kita coba akan gunakan juga gitu ya. Oke. Nah, sampai di sini saya coba masuk sesi pemanfaatan dulu. Yang tadi dari beberapa video kita dengar adalah teman-teman harus bisa memanfaatkan AI ini sebagai alat bantu. Oke? Ingat, memanfaatkan AI sebagai alat bantu, bukan sebagai pengganti teman-teman berpikir, teman-teman bertindak. Gitu loh ya. Oke, saya coba contohkan dulu. Di sini saya coba izin share screen untuk seluruh layar. Oke. Nah, bagaimana eh, ini menjadi sebuah alat bantu untuk teman-teman gitu. Misal kalau kita pakai yang di sini, saya coba start my video. Oke, udah. Oke. Ini ada satu chat GPT gitu. Dan ini yang sering kadang ditakut-takutkan oleh dosen dan guru ketika ujian, siswa wajib mengumpulkan HP-nya atau dilarang memanfaatkan GPT-nya gitu. Contoh misalnya ya, misalnya teman-teman saya coba buka satu gambar gitu ya, bagaimana AI ini bisa menjadi alat bantu buat teman-teman untuk memahami sesuatu itu lebih cepat. Misal saya carilah di sini formula matematik sulit gitu ya. Oke. Eh, Mungkin ini teman-teman dapatkan di sekolah gitu ya, dari guru, dari dosen untuk memahami sebuah formula. Tapi pertanyaannya adalah, apakah ketika teman-teman tidak ada di sekolah, teman-teman tidak melakukan pemahaman secara personal, gitu ya? Nah, apakah teman-teman menunggu keesokan harinya? Nah, saya yakin di antara itu teman-teman pasti mungkin memanfaatkan ya internet, gitu ya, dan sebagainya. Nah, dalam posisi ini, di mana AI bisa membantu pemahaman pembelajaran teman-teman lebih cepat, saya coba screenshot formula ini. Oke, saya masukkan ke GPT. Oke, nah teman-teman bisa jadikan ini sebagai alat bantu. Oke, gambarnya saya bilang, tolong bantu saya menjelaskan. Oke, maksud dari formula ini dengan detail. Oke, saya jawab. Oke. Nah, ini bisa saya tanya sama guru atau sama mentor tertentu. Tetapi secara independen, teman-teman bisa bantu ini sebagai alat bantu belajar. Dan dia akan menjawab. Oke, formulanya saya masukkan, lalu dia menjelaskan dengan begitu cepat, gitu ya. Oke, apakah ini benar atau salah? Peran kita adalah mereka alat bantu. Hasil mereka harus kita verifikasi. Tetapi namanya alat bantu, setidaknya bisa membantu
pemahaman teman-teman yang tadinya menemukan keputusasaan karena tidak memahami sesuatu, teman-teman bisa gunakan alat ini untuk membantu memahami sebuah formula ini. Contoh misalnya, di sini dia menjelaskan bahwa F adalah gaya gravitasi antara dua benda diukur dalam network-network, G adalah konstanta gravitasi, dan sebagainya. Oke. Nah, ini salah satu contoh misalnya teman-teman berkolaborasi dengan teknologi untuk mempercepat pembelajaran dan pemahaman. Nah, kemampuan kita dalam memanfaatkan teknologi ini yang nggak harus dicegah, gitu ya. Oke, cuma kemampuan kita menggunakannya dengan bijak, itulah yang harus kita bimbing, gitu. Seandainya teman-teman ingin menguasai ilmu, misalnya tadi dibahas soal data science, oke, bahwa ke depan itu yang dicari adalah salah satunya data science, kemudian kemampuan teman-teman mengenerate sebuah berbagai aplikasi dengan algoritma machine learning. Contoh misalnya teman-teman ya sudah mengikuti berbagai kursus lah ya untuk membantu misalnya dengan Python. Teman-teman misalnya gini, bantu saya berikan saya contoh bagaimana membuat source untuk membaca data Excel di Python. Oke. Nah, yang begini teman-teman bisa lakukan secara otodidak, mencoba mengetikkan berbagai perintah gitu ya. Nah, tetapi ini dengan cepat teman-teman bisa mendapatkan source ini, gitu ya. Artinya, apakah ini menggantikan teman-teman? Enggak juga. Tapi ini sebagai alat, oh berarti apa yang dihasilkan seperti ini. Dan teman-teman bisa pelajari konteksnya, lalu mencobanya, gitu. Seandainya ada yang tidak teman-teman pahami dari ini, teman-teman bisa kasih perintah lagi. Berikan penjelasan dengan detail. Oke, detail untuk setiap baris perintah gitu ya. Oke. Maka dia akan memberikan penjelasan setiap detail baris perintahnya. Oke. Mulai dari import Pandas SPD. Dia jelaskanlah, baris ini mengimpor pustaka Pandas ke dalam lingkungan Python Anda. Pandas adalah pustaka yang menyediakan infrastruktur data dan alat analisis yang kuat dan sebagainya. Berarti kan di sini teman-teman menggunakan AI sebagai alat untuk meningkatkan kemampuan, bukan menggantikan peran, gitu ya. Nah, setelah source ini teman-teman dapat, ya teman-teman bisa jalankan lah dengan berbagai penggunaan, gitu. Misalnya teman-teman gunakan Python, melalui Jupyter dan sebagainya. Oke. Nah, tetapi kalau skrip-skrip ini yang saya demokan hari ini, skrip-skrip yang diberikan oleh AI ini bisa dijalankan dengan baik di berbagai platform. Misal, saya ingin membuat sebuah aplikasi untuk mengolah sebuah data dengan teknologi machine learning tertentu, gitu. Nah, atau bisa jadi guru, dosen memberikan tugas makalah, gitu ya. Nah, mungkin ini yang ditakutkan oleh teman-teman guru dan teman-teman dosen, bahwa misalnya guru atau dosen memberikan makalah, buat makalah tentang perkembangan AI, dalam 10 halaman. Ya, teman-teman bisa ganti. Bantu saya membuatkan makalah tentang perkembangan AI dalam 5 tahun terakhir, untuk 10 halaman. Nah, misalnya. Nah, ya sudah. Jadi, kalau masih ada misalnya guru atau dosen menugaskan kepada siswa buat sebuah makalah, lalu kumpulkan, nah teman-teman ya bisa memanfaatkan ini sebagai alat bantu mempercepat. Mulai dari dia buat kerangka. Dia berikan sebuah kerangka, pendahuluan 1 halaman, definisi AI, dan sebagainya. Kalau guru ingin mengkonsep sebuah bahan ajar, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu dosen ingin mengkonsep sebuah bahan ajar yang baik, yang terkini untuk siswa,
bisa juga menggunakan AI sebagai alat bantu pendamping ya dalam rangka agar materi yang disampaikan sesuai dengan perkembangan teknologi. Contoh misalnya ya, kita akan mengajar satu sesi pertemuan tentang eh, perkembangan prosesor. Oke. Nah, kalau bisa, materi yang disampaikan ke mahasiswa bukan materi yang turun-temurun. Materi dari zaman dulu, dari AT 486, 386. Berikan juga gambaran bagaimana prosesor ke masa depan. Ya, bisa jadikan ini, ya, kita bisa bilang, saya akan memberikan materi terkait prosesor. Oke. Berikan saya materi perkembangan prosesor saat ini, kayak gitu ya, saat ini dan masa depan. Oke. Nah, di posisi ini artinya ketika kita guru, dosen melibatkan AI sebagai alat bantu, bukan alat pengganti, gitu ya. Nah, minimal ini bisa memberikan kisi-kisi atau clue. Oke. Oh, ada evolusi arsitektur prosesor, ada pengaruh kecerdasan buatan, ada pengembangan teknologi manufaktur, ada tantangan skalabilitas dan stabilitas, ada masa depan prosesor, ada integrasi dan terkoneksi. Bisa jadi apa yang dimunculkan di AI ini adalah sesuatu yang memang belum pernah kita pikirkan karena berlatar belakang ilmu kita sebelumnya. Tapi ketika ini dijadikan alat bantu sebagai partner untuk menambah wawasan, untuk mengetahui sesuatu yang sedang berkembang, ya, ini bisa membantu dengan cepat, gitu. Nah, eh, saya dalam posisi ini sedang mempraktekkan bahwa AI adalah karyawan saya, oke? AI adalah karyawan saya. AI bukan orang yang menggantikan saya, gitu. Oke, saya bisa bilang begitu. Jadi seperti kita misalnya punya karyawan, nyuruh si A, tolong buatkan laporan bulanan tahun ini tentang penjualan. Nah, seperti apa kita menyuruh ke karyawan? Seperti itulah kita menyuruh si AI tadi, gitu ya. Sehingga hasilnya bisa kita olah. Nah, apa profesi yang ke depan dicari? Ya, kita-kita yang bisa memanfaatkan teknologi ini sebagai partner kolaborasi, gitu ya. Jadi jangan sampai anti yang seperti di video tadi dikatakan bahwa kalau kita ingin hidup di persaingan AI ke depan, ya jangan bersaing dengan teknologi, tapi bersatulah dengan teknologi, di mana teknologi itu harus bisa memaksimalkan peran kita. Jangan teknologi menggantikan peran kita. Nah, itu kesimpulan yang saya bahas di sini. Yang ini saya gunakan ChatGPT. Kalau teman-teman mau mencoba dengan Gemini yang bawaannya si Google, nah Gemini juga udah mulai meningkatkan. Oke, di sini Gemini udah manggil saya eh, profesor, gitu ya. Karena saya bilang panggil saya profesor, gitu. Saya ingin dia tetap menganggap saya sebagai seorang orang yang di atasnya. Oke, jadi misalnya teman-teman akan diskusi di sini, gitu ya. Oke, atau teman-teman misalnya belajar mata kuliah apa? Sistem operasi. Atau teman-teman mengajar mata kuliah matematika, aljabar linier, statistik deskriptif, gitu ya. Bagaimana matematika yang diajarkan ini sesuai dengan kebutuhan masa depan, gitu. Oke. Contoh misalnya berikan saya ide tentang materi aljabar linier yang dikaitkan dengan teknologi AI masa depan. Oke. Ini Bapak Ibu yang bukan background komputer pun bisa memahami, gitu ya. Di sini saya bilang, pertanyaannya adalah berikan saya ide tentang materi aljabar linier yang dikaitkan dengan teknologi masa depan. Yo wes, kalau Bapak Ibu mengerti teknologi masa depan, mengerti bagaimana data science, artificial intelligence, ya nggak masalah. Tetapi ketika kita mengalami keterbatasan pengetahuan atas itu, manfaatkan teknologi ini untuk menambah wawasan kita secara mandiri.
pertanyaan saya tadi, berikan saya ide tentang materi aljabar linier yang dikaitkan dengan teknologi masa depan. Nah, dia jawab, ide materi aljabar linier untuk AI masa depan, vektor dan ruang vektor. Representasi data, misalnya. Jelaskan bagaimana vektor digunakan untuk merepresentasikan data seperti gambar, teks, dan sinyal audio. Nah, kan gitu. Oh, ada ini yang tidak mengerti. Oke, Bapak Ibu bisa copy di sini. Ini penjelasan saya berlaku untuk Bapak Ibu guru, Bapak Ibu dosen, dan mahasiswa yang ingin meningkatkan pemahaman lebih cepat. Oke, boleh tambah kejar pengetahuan secepat mungkin. Oke, kalau dulu dibilang bahwa eh, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Nah, ini bisa diimplementasikan. Oke. Nah, ini ada misalnya vektor bahasa universal dalam AI. Oke. Di sini dijelaskan. Nah, jadi Bapak Ibu bisa membantu memahami ini sebagai buku baca, bahan baca. Saya baca mengapa vektor. Komputasi efisien. Komputer sangat mahir dalam manipulasi angka dengan gitulah, oke. Sehingga mungkin saya saat ini dalam kondisi saya membutuhkan berbagai algoritma machine learning, data science, banyak background pengetahuan yang tidak saya dapat dulu tentang matematik. Sehingga saya berkolaborasi dengan AI ini untuk membantu saya memahami sesuatu. Nah, minimal ini bisa menjadi alat untuk meningkatkan skill bagi yang mahasiswa, bagi yang pelajar, bagi guru, dan bagi dosen, agar ilmu kita selalu update. Pada posisi ini, saya tidak pernah melarang mahasiswa untuk menggunakan AI. Oke, saya berikan satu kasus, silakan manfaatkan AI untuk kalian gajikan alat bantu dalam meningkatkan wawasan. Tetapi caranya, saya tidak akan menugaskan dia untuk mengumpulkan makalah. Kumpulkan makalah yang kalian ketik. Enggak. Mereka harus mempresentasikan. Mereka harus membicarakan di depan saya. Gitu loh ya. Jadi misalnya kamu ngerti vektor enggak? Enggak. Coba buka AI, apa itu vektor? Jelasin nama saya secara langsung. Nah, di kelas saya lakukan begitu. Gitu ya. Saya ajak dia berkolaborasi dengan teknologi, tapi sampaikan dengan cara-cara yang langsung, gitu. Untuk menghindari apakah ini sebuah AI generator. Nah, karena memang apa yang dia sampaikan tidak bisa diwakilkan oleh AI, tetapi pemahaman dia dalam menyampaikan itu dibantu oleh AI, gitu. Nah, bahkan dia mengenerate sebuah code misalnya. Nah, ini lengkap dia jawab. Bahkan ketika teman-teman Bapak Ibu membutuhkan satu source yang tidak memiliki latar belakang coding, gitu ya, berikan misalnya ya, misalnya berikan contoh, berikan contoh ya, berikan contoh, saya coba lari ke sini deh ya, berikan contoh source dengan Python, untuk implementasi statistik. Dia bisa memberikan sebuah contoh. Nah, dia bisa memberikan langkah. Dalam hal ini, Bapak Ibu pengajar bisa membantu memberikan kepada peserta didik dan minta mereka mengeksplorasi gitu dan mencoba. Dan ini bisa dijalankan dengan baik. Dari sisi visualisasi, dari sisi ini dan sebagainya. Mungkin sampai di situ paparan saya 10-30 menit ini. Mungkin ada sesi tanya jawab di 20 menit terakhir ya. Nah, intinya pembicaraan kita diskusi kali ini adalah jadikan AI sebagai alat bantu, bukan peran pengganti. Kalau di saya sekarang dengan ketemu dengan teknologi ini sudah tidak ada kata tidak bisa, gitu ya. Tidak ada kata tidak bisa. Kamu bisa buat ini nggak? Nggak bisa. Oh, ntar dulu. Saya coba diskusi dengan teman saya yang namanya ChatGPT. Saya tanya dia, kamu paham ini nggak? Oh, paham. Saya nggak paham. Ajari saya dong gimana caranya. Dia mengajarkan. Kasih dong saya contoh codingnya. Saya praktek. Oh, saya paham. Ya udah, setelah dapat codingnya saya bilang, jelaskan setiap coding yang kamu berikan, dia jelasin. Sehingga dengan demikian, saya bisa melakukan self learning dalam peningkatan skill. Jadi kata kuncinya adalah satu,
kolaborasi dengan teknologi dalam menghadapi di era teknologi masa depan. Kita nggak bisa melawan teknologi, mau nggak mau kita harus menjadikan teknologi sebagai partner kita untuk mempercepat, mengefektifkan cara-cara kita belajar dan bekerja. Oke, terima kasih Mas Moderator ya. Mungkin sesi tanya jawab boleh ya kalau ada. Oke. Oke, baik. Terima kasih kepada pemateri kita, yaitu Bapak Junaidi, Eskom, Mkom. Ya, sebelumnya teman-teman, saya ingin menyapa ya, ada guru kita yang ternyata hadir di acara webinar kali ini, yaitu Profesor Ono Wepurbo. Wah, Pak Terima Ono, kasih telah meluangkan waktunya untuk salam hadir hormat di Pak Ono. webinar pada Ya, hari ini. guru saya juga itu ya. Oke, Terima kasih, keren, keren. siap Pak Ono. Maaf Pak Ono ya kalau ada yang salah Pak Ono. Semangat Pak Junaidi, keren. Lanjut. Ya, siap. Oke, masih ada waktu 30 menit akan kita lanjut ke sesi tanya jawab. Bagi peserta yang mungkin punya pertanyaan bisa melalui fitur raise hand ataupun di kolom chat komentar. Ya, yang pertama ada Ibrahim Halim Murib. Silahkan Bapak untuk on cam ataupun di unmute, nggak apa-apa. Ya, ya terima kasih atas kesempatannya. Ini mohon Ya. maaf saya tidak bisa start video ya di disable. Tapi sudah saya unmute. Siap, silakan Dengar Pak. suara saya? Dengar Ya, Pak, dengar. Pak. Saya ada 2 pertanyaan boleh? Boleh, silakan. Selain kita pakai AI yang berbayar, ada nggak alternatif yang open source yang berbasis komunitas gitu? Karena servis AI yang bagus-bagus kan dalam dolar tuh kalau dirupiahin lumayan gitu ya. Ya. Ya ada kelas pengguna ya berdasarkan maksud AI sesuai yang harga dibayar gitu. Nah, gimana AI ini secara cost bisa terjangkau oleh kita, bisa kita jadikan sehari-hari integral dalam pekerjaan gitu, untuk menggunakan bahkan mengembangkan. Pertanyaan kedua nih selanjutnya dari itu, selain sebagai pengguna, gimana milestone kalau kita seandainya ingin jadi insinyur AI, tahapan belajarnya, syarat apa saja yang dibutuhkan untuk merancang sistem AI, gitu. Untuk membuat otomatisasi tugas-tugas tertentu yang belum ada layanan AI-nya di pasar. Itu 2 pertanyaan dari saya. Oke. Baik, dijawab atau gimana Mas Moderator? Langsung aja Pak dijawab Oke, oleh baik narasumber. Mas. Ya. Tadi siapa yang nanya? Oke, mungkin tadi ngelihat saya pakai berbayar ya. Jadi sebenarnya ada beberapa AI yang memang gratis, tapi memang terbatas pada fitur gitu ya. Jadi artinya cuma untuk penggunaan-penggunaan standar itu kayaknya udah bisa memenuhi harapan sih gitu ya. Oke, jadi kayak Gemini, Copilot, ChatGPT dan masih banyak lagi. Tapi saya gunakan 3 AI itu dulu yang memang dikendarai oleh perusahaan-perusahaan besar yang memang kredibilitasnya kita akui lah gitu ya. Jangan sampai kita belajar di satu sistem tapi ternyata kredibilitasnya kurang kita pahami. Nah, dalam konteks saya sekarang, saya awal-awalnya pakai yang berbayar gitu ya. Nah, tetapi memang kemampuan kalau ChatGPT kan udah di 4 model kosong dengan kemampuan yang gratis itu biasanya dia menggunakan data sampai dengan tahun 2015 gitu ya. Nah, di AI berbayar tadi untuk standar gunakan saja yang gratis dulu aja. Yang Gemini ChatGPT itu bisa gratis untuk hal-hal yang standar lah, termasuk menjawab kemampuan matematis tadi, memberikan code di Gemini itu juga bisa dan memberikan berbagai membantu kita memahami suatu permasalahan pun bisa gitu. Nah, pada level tertentu sekarang saya udah sampai pada eh, menggunakan, jangan salah, saya sudah menjadi membayar Copilot, membayar Gemini, membayar GPT, saya udah membayar Google Colab, ada 10 yang saya bayar berbagai teknologi ini, gitu ya. Karena saya anggap saya harus meng-hire seorang karyawan, gitu. Saya butuh karyawan yang ahli di bidang coding, ya. Saya mungkin saya hire dia
Dan lalu dia saya manfaatkan sebagai alat bantu untuk membantu saya mempercepat proses pekerjaan. Gitulah. Oke. Jadi sebenarnya yang tadi Copilot itu sebenarnya Copilot GPT Gemini tadi itu pada dasarnya punya yang dasarnya dia gratis. Cuma ketika ingin fitur yang maksimal dia harus berbayar gitu. Nah, di berbagai chat GPT tadi dalam rangka bagaimana kita membangun sistem-sistem AI. Nah, teman-teman juga bisa mendiskusikan di situ dengan pertanyaan, bagaimana kamu bisa sepintar ini? Oh, kami membaca data. Oke, bisa bantu saya memberikan contoh SWOT? Ah, gitu. Jadi secara tahap bertahap, kemampuan, keinginan teman-teman untuk membentuk satu sistem tertentu dipandu oleh dia pun bisa gitu. Atau minimal untuk membangun aplikasi AI itu kan nggak lepas dari algoritma machine learning gitu ya. Ya teman-teman bisa mengawali lah dengan nanya, berikan saya pemahaman tentang bagaimana AI berkembang dengan cepat. Dia akan cerita nih, kami menggunakan algoritma ini gini gini gini. Nah, ada satu titik algoritma ketika teman-teman nggak ngerti tanya, oke, apa yang dimaksud dengan algoritma misalnya eh, kolaboratif filtering yang kamu terapkan pada YouTube atau pada Spotify gitu. Contoh misalnya, seorang penonton pernah nonton video A, lalu tiba-tiba diberikan rekomendasi video lain yang memang mirip kesamaan dengan pengguna lain. Itu kan algoritma yang banyak digunakan di Spotify, YouTube, dan bahkan di berbagai marketplace untuk merekomendasikan produk yang pernah dibeli oleh orang seperti dia, ditawarkan pada orang lain sehingga bisa meningkatkan penjualan. Nah, kemampuan algoritma itu dipakai di teknologi masa depan, gitu ya. Artinya gimana kita membuat sebuah produk penjualannya meningkat dengan cepat, tentunya dengan memasarkan produk-produk tertentu. Bahkan kalau teman-teman mau tahu, eh, kalau Alfamart Indomart itu, saya yakin Alfamart Indomart udah menerapkan ilmu misalnya teori tentang basketball analisis. Basketball analisis itu adalah ilmu memasangkan produk A dan produk B itu ada ilmunya teman-teman. Itu nggak sembarangan. Roti disusun dengan susu, disusun dengan seres, itu ilmunya ada gitu ya. Nggak bisa tiba-tiba roti disusun dengan rinso. Ah, gitu. Nah, di dalam ilmu basketball analysis machine learning tadi itu bisa diolah dengan cepat. Artinya, oh kalau udah roti harus dipasang dengan susu. Kalau udah roti dan susu pasangannya harus seres. Ya, nggak bisa Indomie taruh di situ. Nah, itu bisa diolah oleh AI gitu ya. Nah, tadi gimana cara membangun aplikasi? Jadi teman-teman adik-adik cobalah jangan meminta AI mengerjakan sesuatu. Itu rumusnya ya. Jangan meminta AI mengerjakan sesuatu, tapi mintalah dia membuatkan sesuatu gitu ya untuk kalian. Oke. Jangan menjadikan dia sebagai pengganti kalian, jadikanlah dia sebagai pembantu kalian. Oke? AI sendiri sudah menyatakan dirinya. Kalau tanya AI, apakah kamu menggantikan saya? Dia akan jawab, saya tidak bisa menggantikan manusia, tapi saya bisa membantu peran manusia. Itu udah dijawab oleh AI. Nah, jadi menjadi salah ketika adik-adik, buatkan saya makalah 10 lembar. Nah, nggak bisa begitu. Saya punya tugas membuatkan makalah, berikan saya pemahaman gitulah. Nah, jadi tadi bisa dari AI tadi, tanyalah mulai sekarang, apa sih algoritma machine learning yang lagi dibutuhkan sekarang dan masa depan? Dia jawab. Misalnya ketemu satu, misalnya collaborative filtering atau hybrid filtering. Tanya lebih dalam, bagaimana collaborative filtering diterapkan? Oke, pakai bahasa apa? Pakai bahasa Python, pakai bahasa R gitu ya. Oke, bisa bantu kamu mengajarkan saya? Ah, begitu. Gitulah, oke. Nah, tapi memang konteksnya apakah berbayar dan gratis ya? Yang gratis sudah ada, memang tidak maksimal. Nah, yang berbayar itu next aja lah. Ketika teman-teman butuh hal yang lebih luar biasa dari AI itu, baru pakai berbayar. Tapi saya yakin ketika teman-teman masuk di level itu, berarti teman-teman udah merasakan manfaat AI itu memang membantu pekerjaan. Buat dosen juga dalam mengelola paper dan sebagainya. Bahkan beberapa paper internasional sudah mengakui keterlibatan AI, tapi bukan sebagai generat, bukan sebagai pembuat, sebagai alat bantu menyempurnakan bahasa. Nah, gitulah ya. Oke, gitu contohnya.
Oke, dan tambah kursus-kursus lain lah kayak gitu. Oke, bagaimana untuk Bapak Ibrahim? Cukup, cukup puas dengan jawabannya. Iya, terima kasih Pak Oke, Junaidi. terima kasih. Ya, selanjutnya nih Pak, udah ada beberapa pertanyaan di kolom komentar dan ada juga ini Nuri ya, saudari Nuri yang udah Ya, raise hand. Boleh, silakan. Oke, ya, boleh Bu Nuri. ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya. Terkait tadi materi mengenai bagaimana kita nantinya bisa menjadi AI engineer ya, atau ahli dalam yang membuat AI. Nah, apakah kalau background S1 kita itu bukan ilmu komputer, tapi misalnya seperti kalau saya ini kan sistem informasi, tapi sebelumnya saya juga pernah ngambil perpajakan. Dan saya sekarang di sistem informasi itu masih semester 7. Kebetulan tugas akhir saya itu saya membahas peran generatif AI dalam membantu literasi pajak gitu intinya. Oke. Untuk SME ya, UMKM. Nah itu kalau saran dari Bapak, misalnya saya mengambil studi lanjutan tuh, karena saya itu kadang kurang pede melihat, karena bukan ilmu komputer ya, jadi kayak matematikanya, mungkin aljabar atau kalkulusnya itu nggak sedalam itu gitu. Nah biasanya di persyaratan itu, kalau mau ke artificial intelligence atau machine learning itu ada itunya, cuman apakah mungkin wawasan Bapak bisa menambahkan buat saya itu apa ke data science atau bagaimana gitu Pak untuk studi lanjutan. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu. Oke, saya jawab langsung ya. Jadi eh, peran AI ini Bu bisa membantu Ibu memahami lah gitu ya. Jadi saya garis bawahi dulu, AI itu implementasinya nggak harus membuat aplikasi berbagai AI gitu ya. Jadi AI itu artinya contoh misalnya kita membuat sebuah aplikasi untuk proses pemasaran produk berdasarkan personalisasi pembeli gitu ya. Nah, itu berarti kita udah menyuntikkan teknologi AI ke dalamnya gitu. Nah, kalau contoh misalnya Ibu dalam perpajakan tadi gitu ya, misalnya peran AI dalam apa Bu perpajakan ya. Oke. Iya. Oke, saya coba tanya Bu ya. Jadi ini bukan buat. Oke, saya sendiri nggak paham tentang perpajakan tadi. Misalnya saya tanya satu, saya ingin membuat pembahasan terkait AI dan pajak, gitu ya. Oke, berikan saya pemahaman dasar untuk ini. Oke, untuk ini. Oke. Nah, sampai di sini saya coba belajar dulu dari sini. Ini sebagai alat belajar saya, Bu. Jadi suhu saya, bukan suhu sih, suhu saya Pak Ono, ya, oke. Nah, saya belajar. Artinya, saya baca buku, saya bisa nonton video, saya bisa dari sini. Nah, di sini dijawab, Bu, apa itu AI dalam konteks pajak? Misalnya dijelaskan. Nah, seandainya Ibu tadi bagaimana Ibu nggak punya kemampuan coding dan sebagainya, kalau mau sampai level coding pun ini dia bisa digiring ke sana, Bu, untuk bisa mendapatkan itu. Yang penting adalah jadikan dia sebagai orang yang bukan orang yang lebih tahu dari kita, Bu, gitu ya. Tapi dia adalah orang yang harus membantu kita. Oke, bukan orang ya, mesin. Tapi saya sangat ini udah menganggap dia sebagai orang, Bu. Artinya, perintahkan aja dia untuk memberikan sesuatu yang ibu nggak tahu, ya apa aja, Bu. Tanya. Tanya, dia akan jawab. Dan yang penting adalah ilmunya kritis. Kritis itu adalah apa yang dia berikan, ibu baca ulang. Nah, ketika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan konsep yang ibu pahami selama ini, ya katakan aja sama dia. Sepertinya kamu salah, mungkin kamu punya pemahaman yang beda, dan sebagainya. Nah, lalu apakah ada jurusan khusus? Sebenarnya jangan salah, Bu. Yang aneh sekarang adalah orang-orang non-komputer sudah memanfaatkan AI, Bu, untuk memaksimalkan kemampuannya karena dia nggak punya kemampuan background komputer. Dia nggak punya kemampuan background coding, dia nggak punya kemampuan belajar eh, pemrograman, tapi
Dia ahli di bidang bisnis tertentu, tetapi dia ingin memanfaatkan teknologi AI untuk membantu bisnisnya. Nah, dia mulai belajar tentang teknologi itu. Dan dia mulai melibatkan AI sebagai alat diskusi. Gitu ya, Bu. Nah, apalagi Ibu sebagai sistem informasi ini sangat mendukung. Yang penting konsepnya kita pahami dulu. Gitu. Gitu, Bu. Kalau data itu juga termasuk bagian dari AI Nah, juga nggak Pak studinya? AI, kalau data untuk studi riset Ibu, data AI ini akan membuat data dummy, Bu. Gitu. Jadi dalam ilmu kejujuran studi riset, ya data itu harus real. Data itu harus real. Ketika Ibu udah punya data, tuangkan ke AI. Tapi ingat, datanya jangan dikasih ke AI. AI cukup dikasih tahu aja. Misalnya Ibu punya data, data itu kan kolom-kolom ya, Bu ya. Ceritakan saja, saya punya data berisi 5 kolom. Kolom pertama adalah nomor induk siswa, kolom kedua adalah nilai tugas, kolom ketiga adalah nilai UAS, kolom keempat adalah nilai UTS dan UAS. Oke, dan kolom keempat adalah grade akhir. Bantu saya menganalisa data ini, apa saja yang bisa saya ciptakan. Gitu, Bu. Ya, tapi datanya jangan dikasih gitu. Cuma kasih aja struktur datanya dan dia akan jawab gitu. Contoh misalnya saya punya data tentang siswa meliputi nilai tugas, UTS, UAS, dan grade. Oke, bantu apa yang bisa saya kembangkan. Oke, ini mencari ide ya, Bu. Saya kembangkan. Oke. Nah, dia kasih struktur data. Cuma memang disarankan kita jangan memberikan data ke dia, Bu, untuk kerahasiaan. Karena kalau enggak nanti kita bisa data kita, riset kita bisa terbaca. Juga tidak meminta AI untuk menciptakan data, Bu. Karena kalau Ibu tanya, misalnya ciptakan data, dia jawab, dia akan ngaku itu adalah dummy. Contoh, Bu, dengan data yang Ibu punya tadi, ya Ibu bisa melakukan analisis deskriptif, visualisasi data, prediksi performa siswa, analisa korelasi, clustering siswa, analisis graded. Nah, mungkin di Ibu atau di saya, anggaplah di saya, Bu, jawaban AI ini, loh, kok ada sesuatu yang baru yang nggak pernah saya pahami ya? Oh, ini nggak pernah saya dapat di mata kuliah saya selama 8 semester. Nah, ini maksud saya sebagai alat bantu, Bu. Oh, ada yang kira-kira analisis grade nggak ngerti nih, Bu. Ada analisis grade. Ya sudah, kita copy. Oke, misalnya taruh di sini. Jelaskan saya tentang ini lebih dalam. Oke, dia akan jelaskan, Bu, analisis grade. Oke. Nah, di sini ketika menjadikan dia sebagai teman kolaborasi, ya sama lah, kita ngobrol sama teman yang kita anggap ngerti, dan kita akan mendapat wawasan atas itu, Bu, gitu. Nah, di sini juga kita bisa begitu, kita bisa ngobrol, oke? Loh, apa itu analisis grade? Dia jelaskan. Nah, misalnya dia jelaskan. Contohnya lagi, kita diskusi lagi sama dia, Bu. Setelah menjawab, tetapi satu, jangan jangan setelah dikasih begini kita copy, nggak bisa begitu. Ini saya benar-benar baca, saya benar-benar menganggap dia itu ngomong, Bu. Saya baca, ada yang nggak ngerti, saya tanya. Oke, dia jawab. Contoh, adakah contoh formulanya, nah, formula matematiknya gitu ya, Bu. Nah, misalnya, adakah contoh formula matematik? Ya, dia jawab, Bu. Tentu, gitu kan. Nah, dia kasih formula matematiknya. Gitu, Bu. Ini maksudnya alat bantu. Ini sama aja Ibu ketemu dengan orang tertentu untuk mendiskusi yang tertentu. Dan setiap item ini bisa Ibu kejar terus. Kejar. Ini apa maksudnya? Ini apa maksudnya? Ini gimana? Gimana gitu, Bu. Nah, cuma memang datanya, coba kalau AI diminta memberikan data, berikan saya data tentang nilai mahasiswa. Dia bisa, Bu. Dia bisa ciptakan data. Oke. Dia berikan sebuah data tentang nilai mahasiswa. Oke. Oh, ini dalam AI. Anggaplah di sini dia berikan dalam sebuah bahasa Python. Kalau Python ini Ibu jalankan langsung, kalau ngerti,
ini bisa jalan, Bu. Atau kita minta dalam bentuk tabel. Oke. Berikan saja dalam bentuk tabel. Jangan skrip gitu, jangan skrip. Oke. Dia akan ciptakan dalam tabel. Misalnya Ibu butuh tabel. Ya, kita butuh bayangan dulu lah tabel. Tercipta, Bu, tabelnya. Oke. Nah, ini data dia kasih, Bu. Dia bisa create 10 data. Kalau Ibu minta 1000 data, ya saya butuh 100 data. Nah, dia ciptakan 100 data, Bu. Tetapi ini yang tidak kita harapkan, gitu, Bapak Ibu. Data ini bukan data real. Kalau kita tanya ke dia, ini data dummy. Nah, tetapi dengan data yang dia kasih, Ibu punya bayangan. Oh, Ibu harus mendapatkan data nilai tugas, data nilai UTS, data nilai UAS. Nah, gitu ya. Oke. Coba saya tanya. Oke. Apakah data ini real atau dummy? Nah, saya tanya sama dia. Oke, bener nggak dia menciptakan data real? Nah, dia jawab, Bu, data dummy yang memungkinkan untuk. Nah, gitu. Gitu, Bu ya. Jadi ada di dalam kode etik AI nanti ada kejujuran analisis, Bu. Jadi datanya harus real. Tetapi gimana proses ngolahnya bisa diskusikan dengan dia. Dan kalau dia minta datanya, kita jangan kasih datanya. Kita kasih aja struktur datanya. Kolomnya apa, dia bisa menangkap itu. Nah, tetapi ini yang disebut kolaborasi, Bu. Ini yang disebut kolaborasi. Menjadikan AI sebagai alat bantu, bukan alat ganti. Gitu, Bu. Gitu, Bu. Ya. Iya, siap Pak. Terima kasih. Data bisa diciptakan, cuma tidak disarankan ya, Bu, pakai data dari AI karena dia dummy data, Bu. Nah, cuma kejujuran analisis kan harus pakai data real, gitu ya. Oke. Oke, baik. Masih ada waktu 10 menit lagi. Masih ada satu pertanyaan nih, Pak ya. Oke, Karena boleh. yang di kolom komentar mungkin udah dibantu dijawab oleh Prof. Ono. Siap. Ya, ada Pak Zainul Mutakin yang sudah raise hand. Silahkan. Terima kasih Mas Ahmad Ridho. Ya, terima kasih Pak Junaidi atas ilmunya. Saya ingin Oh, Om, kamera saya ketutup ya. Oke. Saya ingin nggak bertanya, sadar ya, Pak. wis. Saya ingin bertanya Pak mengenai penggunaan AI ini untuk misalkan kita penulisan ya, publikasi seperti jurnal atau dan lain-lain gitu. Mungkin berdasarkan pengalaman Bapak mungkin bisa di-sharing mungkin apakah penggunaan AI ini untuk secara kode etik penulisan atau seperti apa itu perkembangan yang sekarang itu bagaimana Pak? Apa namanya di dunia? Apakah sudah diakui atau seperti apa sebagai pertanggungjawaban penulis mungkin seperti itu Pak. Terima kasih Pak. Oke, siap. Eh, saya butuh share screen ya. Pertanyaan yang bagus. Oke. Di beberapa jurnal, Pak, AI ini sudah keberadaannya mulai diakui, Pak. Ini saya contoh, tetapi memang ada kode etik pemanfaatan, asal kita ada deklarasinya, Pak. Di deklarasinya. Nah, di sini saya coba bisa, ini contoh jurnal Computer and Education Artificial Intelligence, Pak. Ini Q1. Ini Q1, gitu ya. Ini Q1. Di sini ada deklarasi of generative AI in scientific writing, gitu. Dulu keberadaan AI itu diperdebatkan, Pak, dimasalahkan dalam konteks-konteks ilmiah. Tetapi ternyata kemampuan ini nggak bisa dibendung. Daripada dilarang sama sekali memanfaatkan AI, ya sudah, izinkan saja langsung asal ada deklarasinya. Oke, ini ada deklarasinya nih, Pak. Nah, ini di Jurnal Computer Education Science Artificial Intelligence dengan Q1, oke, dia menyatakan boleh melibatkan AI sebatas itu sebagai alat bantu untuk penyempurnaan dalam bahasa Inggris, dalam bahasa publikasi, dan sebagainya.
tetapi dia bukan sebagai alat pengganti analisis, gitu Pak. Nah, jadi memang pengakuannya, misalnya Bapak ingin memberikan ke sini, ya disinilah butuh kejujuran. Sebenarnya kita nggak menyatakan ini pun orang nggak akan, ya mungkin sulit lah gitu ya. Oke, tapi bisa jadi terdeteksi. Nah, saking dia mendukungnya, boleh menggunakan AI sebagai alat bantu, asal dideklarasikan, Pak. Declaration of Generative AI Scientific Writing. Oke, ini kalau nggak salah bunyinya, bahwa AI digunakan untuk proses penyempurnaan penulisan, tata bahasa, grammar, dan keterbacaan, Pak. Keterbacaan itu apa? Kita nulis misalnya bahwa manusia di dunia itu tidak sempurna. Nah, lalu kita minta ya menyempurnakan dia menjadi kalimat bahasa Inggris tertentu yang bisa diterima oleh para reviewer. Nah, ini dibolehkan, Pak. Asal menuliskan deklarasinya secara jujur di dalam bagian dari paper. Nah, kedua, saking mendukungnya dia, Pak, kita boleh melibatkan generatif AI sebagai alat bantu. Bahkan paper ini melarang para reviewer menggunakan AI detektor, Pak. Gitu. Paper ini bilang untuk reviewer dilarang menggunakan AI sebagai detektor tulisan yang dikirim. Gitu. Kenapa? Untuk menghindarkan bias. Jangan sampai ada kesalahan. Nah, ini menunjukkan ketidaksempurnaan AI, gitulah ceritanya gitu, Pak. Jadi memang penulis diperkenankan menggunakan AI sebagai alat bantu untuk keterbacaan, tetapi reviewer dilarang menggunakan AI detektor untuk memeriksa papernya, gitu, Pak. Itu alasan pertama satu, biar nggak bias. Alasan kedua, menjaga privasi pemilik papernya, Pak. Jadi sebenarnya kalau Bapak Ibu ngirim paper ke suatu tempat, lalu reviewer meletakkannya pada AI detektor, reviewer ini melanggar undang-undang privasi, Pak. Gitu. Reviewer melanggar undang-undang privasi. Karena apa yang saya tulis diserahkan kepada AI detektor, itu kan ditangkap mentah-mentah, Pak. Nah, gitu. Jadi penulis diperkenankan menggunakan sebagai alat bantu dan reviewer sebenarnya nggak boleh menggunakan AI detektor secara utuh, Pak. Utuh-utuh PDF kita dikasih ke dia untuk dicek, itu nggak boleh. Gitu. Itu sih, Pak. Nah, Baik, Pak Junaidi, terima kasih ini Pak sharing ilmunya, Pak. siap. Mudah-mudahan menjawab ya, Pak. Menjawab, Pak. Iya, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin ada tambahan sedikit buat beberapa pertanyaan, Pak Junaidi, yang di kolom komentar, atau cukup? Oke, saya coba lihat dulu. Ya. Tadi sudah dibantu oleh Om Kem, Prof. saya udah Om Nadiem Kem ya. jawaban. Oke, selamat pagi, Ya. Pak. Pertanyaan saya adalah hal yang bisa. Tadi udah dibantu ya. Ya. Nih, pertanyaan terakhir deh. Untuk analisa machine learning, supervised learning yang konvensional bisa coba orang data mining free. Oke. Coba Google Colab deh, gitu ya. Itu bisa. Ya, bagian cukup, Pak. Ya, oke. Cukup, Mas. Ya, Oke. oke. Hmm. Cukup ya. Mungkin udah waktunya juga udah pukul 11 kurang 2 menit ya. Ya, betul. Ya, terima kasih untuk para peserta yang sudah memperhatikan, meluangkan waktu hingga sesi akhir di acara kita hari ini. Semoga apa yang diberikan oleh narasumber bisa bermanfaat bagi kita semua di masa depan nanti. Sekian, saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Junaidi. Ya, sama-sama, Pak. Aduh, ada guru saya ini, semua banyak ini. Makasih Prof. Ono, ya. Pak Suhada, makasih Pak Suhada. Aduh, guru spiritual saya nih Pak Suhada nih, Pak. Ya.